The Strongest System, Bab 301, kami menang. Apakah kalian melihat itu? Master Junior Lin terlalu kuat. Seorang murid berteriak dengan penuh semangat. Saya melihatnya. Saya melihatnya. Beberapa murid lain hanya bisa menatap dengan mata terbelalak, tidak bisa berkata-kata. Kekuasaan diberikan kepada Master Muda Lin. Panjang umur untuk Master Muda Lin. Bagi para murid yang baru saja melewati pintu kematian, pukulan keras Lin Fan telah sepenuhnya memberi mereka harapan untuk hidup sekali lagi. Zhang Ergou dan yang lainnya juga sama-sama bingung. Sejak kapan tuan mereka menjadi sekuat ini? Meledakkan kepala makhluk surgawi yang berkultivasi penuh hanya dengan satu pukulan. Itu sangat menakutkan. Sejak kapan anak ini menjadi sekuat ini? Penatua senior Wuya bergumam tidak percaya. Grandmaster Yan memandang Lin Fan dengan mata yang sama terkejutnya. Dia bisa merasakan kengerian dari satu pukulan itu. Jika dia sendiri yang berada di posisi pria itu, dia mungkin akan mengalami keadaan yang sama. Terhadap hal itu, Grandmaster Yan merasa sedikit lemah. Andai saja Lin Fan kembali lebih awal. Hai, tapi Yan Hongyu menggelengkan kepalanya setelahnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa berjalan sesuai keinginan mereka? Ding, selamat karena telah membunuh makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 800 juta. Melemparkan mayat ke dalam karung penyimpanannya, Lin Fan kemudian melihat ke atas sekali lagi. Han Yongyi sedang mengerutkan kening saat ini. Hal itu tidak berjalan sesuai harapannya. Di belakangnya, para tetua senior lainnya juga bergidik sejenak. Mereka bisa merasakan kengerian merembes ke dalam diri mereka. Meskipun pukulan itu terlihat sangat normal, mereka bisa merasakan kekuatan tak terbendung yang mengalir melaluinya. Lin Fan bisa melihat melalui Han Yongyi sekarang. Kabut hitam yang melingkari tubuhnya mirip dengan apa yang terjadi pada Liang Yichu. Dia diambil alih oleh sesuatu. Tapi Lin Fan tidak tahu apa itu. Tapi semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Bagaimanapun, semuanya harus mati. Lumayan, nak, lumayan. Han Yongyi tertawa dingin tanpa rasa takut sedikit pun. Namun, saat dia melakukan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk berbicara lagi. Kalian semua boleh pergi dan mati. Lin Fan menatap Han Yongyi dengan dingin sebelum melontarkan pukulan. Tiba-tiba, sejumlah besar energi meletus dari tubuh Lin Fan. Energi dari lengan kanannya bertabrakan tanpa henti dengan ruang kosong di sekitarnya. Ledakan kecil terjadi di sekitar lengan kanan Lin Fan saat ia melewati langit. Sutra hitam itu memancarkan cahaya terang yang berkilauan. Pergi dan mati. Lin Fan meraung marah. Tinju tunggalnya sudah cukup untuk menghancurkan surga saat dia menyebabkan kekosongan di sekelilingnya terkoyak secara destruktif. Merasakan energi besar yang melonjak ke arah mereka, para tetua senior di belakang punggung Han Yongyi juga menjadi pucat. Kurang ajar. Han Yongyi juga berteriak dengan marah. Semua energi gelap yang dia ambil di dalam tubuhnya kini dilepaskan saat dia diselimuti kabut hitam yang semakin pekat. Aura ini sangat menakutkan untuk dilihat. Tinju Lin Fan mendekat. Tinju yang sangat kuat itu bersinar terang, bermandikan cahaya kemasan. Ini adalah tinju yang dipenuhi dengan energi sejati dan kekuatan jalur jaringan energi, cukup kuat untuk menghancurkan seluruh surga. Meraung marah, Han Yongyi menggunakan kedua tangannya untuk bertahan melawan pukulan itu. Namun, dia menyadari dengan ngeri bahwa dia tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Ledakan. Tinju perkasa itu tak terbendung, menahan Han Yongyi di dalamnya dalam sekejap. Ark! Teriakan tragis terdengar dari langit yang kacau. Semua murid Sekte Kemuliaan memandang ke langit, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam kekacauan itu. Grandmaster Yan dan yang lainnya juga melihat ke langit dengan keterkejutan yang sama. Mereka bisa merasakan energi yang sangat besar dalam satu pukulan itu, menyebabkan jantung mereka berdebar kencang saat ini. Lin Fan berdiri di sana sambil memandang dengan dingin. Dia tidak bisa tidak meningkatkan penilaiannya terhadap Han Yongyi. Tidak kusangka dia masih bisa bertahan dari satu pukulan itu. Ark, tidak mungkin. Suara Han Yongyi menembus langit. Saat cahaya terang mulai menghilang, semua murid yang melihat ke langit tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Seperti inkarnasi Raja Iblis, Han Yongyi yang perkasa itu telah kehilangan separuh tubuhnya hanya dengan satu pukulan.
Darah segar menyembur dari langit, dan pemandangan itu sangat mengerikan untuk disaksikan. Lin Fan mengerutkan kening. Sepertinya dia harus memperhatikan batasannya mulai sekarang. Jika dia meledakkan separuh tubuhnya yang lain juga, maka dia tidak akan bisa mencium apapun lagi. Yan Hongyu dan yang lainnya bingung berkata-kata saat ini. Tidak kusangka Lin Fan akan tumbuh sedemikian rupa. Ah, Master Muda Lin terlalu kuat. Tuan Muda Lin, bunuh dia. Maha suci Tuan Muda Lin. Syukurlah Junior Master Lin ada di sini, atau kita akan mati sekarang. Sambil bersorak, semua murid Sekte Kemuliaan merasa lega juga. Ini terlalu dekat untuk kenyamanan. Terlalu dekat. Guru besar, banyak tetua senior dari Sekte Jiu Xiao tampak ngeri ketika darah di wajah mereka terkuras dengan cepat. Tak disangka Grandmaster tak terkalahkan yang mereka hormati akan membuat separuh tubuhnya hancur hanya dengan satu serangan. Bagaimana mungkin? Mereka ingin lari, tapi sesuatu yang mengerikan terjadi pada saat itu juga. Melompat dari tempatnya, Lin Fan muncul tepat di hadapan mereka. Huff, sejak kalian datang, kalian semua harus tinggal di sini kalau begitu. Piak, dengan satu tamparan, tetua senior dari Sekte Jiu Xiao berteriak kesakitan sebelum terjatuh dari langit dengan keras. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 800 juta. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Tingkat menengah surgawi yang lebih rendah. 10 juta per 3 miliar. Wow, lihat Junior Master Lin. Dia membunuh orang itu dengan satu tamparan telapak tangan. Tuan Muda Lin terlalu mendominasi. Bunuh Sekte Kemuliaan. Apakah kalian mampu menghadapi Master Junior Lin? Melihat mayat-mayat yang jatuh dari langit satu persatu, para murid Sekte Kemuliaan sangat gembira melebihi kata-kata. Mereka merasa hati mereka bisa meledak karena kegembiraan ini sekarang. Tidak disangka Master Muda Lin akan sekuat ini. Zhong Hentian menatap dengan tercengang pada tubuh yang jatuh dari langit satu persatu. Dia juga memasuki kondisi shock yang membatu. Lu Yan mencengkeram tinjunya erat-erat. Dia ingin membuktikan kepada pria ini bahwa itu adalah kesalahannya karena tidak memilihnya di masa lalu. Namun, melihat apa yang terjadi saat ini, dia menyadari bahwa itu semua hanyalah angan-angannya sendiri. Betapa menggelikannya pemikirannya sebelumnya saat ini. Semua murid puncak Jialan dipenuhi dengan emosi saat ini. Di satu sisi, mereka sangat sedih karena pemimpin puncak mereka telah meninggal. Namun di sisi lain, mereka sangat gusar menyaksikan orang-orang yang menyebabkan kematian tuannya jatuh satu persatu. Jangan bunuh aku. Salah satu tetua senior dari Sekte Jiu Xiao menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat pemandangan orang yang bahkan lebih mirip dewa kematian daripada dewa kematian itu sendiri. Huff, tak disangka kamu adalah makhluk surgawi yang lebih hebat. Bahkan murid sektemu pun punya lebih banyak nyali. Kamu harus mati. Lin Fan menjawab dengan jijik. Piak. Namun tamparan lagi dan tetua senior Sekte Jiu Xiao terayun ke tanah seperti layang-layang yang putus dari benangnya. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Tingkat atas surgawi yang lebih rendah. 100 juta per 4 miliar. Setelah membunuh semua tetua senior, Lin Fan berbalik dan menatap lurus ke arah Han Yongyi. Hanya kamu yang tersisa sekarang. Aku harus melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki sekarang untuk menghancurkan sekte kemuliaanku. Lin Fan berteriak marah. Kehadiran Lin Fan yang sombong menekan hati Han Yongyi dengan tekanan yang sangat besar. Guru besar, saat itu, Xin Feng berlari dari kejauhan. Melihat sosok di langit itu, dia juga tidak tahu harus merasakan apa. Kamu ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Aku akan meminta seluruh sekte kemuliaan menemaniku dalam pemakamanku hari ini. Berteriak marah, kabut hitam melonjak ke langit saat aura jahat keluar dari tubuhnya. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Melihat apa yang terjadi, penatua senior Wuya berseru kaget. Jangan mengira kamu bisa menang. Semua orang di dunia Xuan Huang harus mati. Han Yongyi melanjutkan tangisannya yang menggila. Dia telah mencapai puncak auranya, siap meledak kapan saja. Bodoh. Lin Fan mendengus dingin sebelum pergi ke sisi Han Yongyi. Han Yongyi menatap Lin Fan dengan kebencian yang luar biasa. Pergi dan hancurkan dirimu sendiri.
Lin Fan menyentuh separuh tubuh Han Yongyi dan terus berteriak. Masukkan ke dalam Heaven and Earth Smeltku. Dan begitu saja, tubuh Han Yongyi menghilang secara ajaib dari langit tanpa satu pun jejak tersisa. Berdiri dari langit, Lin Fan menatap seluruh sekte kemuliaan dan membuka tangannya lebar-lebar. Kami menang. Satu demi satu, kata-kata ini menyebar ke telinga para murid sekte kemuliaan. Semua orang mengikuti dengan bersorak. Kami menang. Para murid saling berpelukan dan menangis secara emosional. Mereka mengira mereka akan mati saat itu juga. Tidak disangka Master Junior Lin akan muncul dan membalikkan keadaan. Bab 302, Kedamaian sesaat sebelum bencana besar. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Ding, poin pengalaman plus 1.500.000.000. Ding, selamat atas peleburan 16 rantai jalur jaringan energi. Lin Fan tidak menyangka bahwa rantai jaringan energi Han Yongyi telah mencapai jumlah yang mencengangkan yaitu 16. Tidak heran sekte kemuliaan hampir jatuh ke tangan pria ini. Dengan serangan diam-diamnya pada Grandmaster Yan, dia sendirian menahan seluruh sekte kemuliaan setelahnya. Lin Fan melihat sekeliling ke arah sesama murid. Beberapa dari mereka gelisah sementara yang lain bersedih. Lin Fan juga menghela nafas. Meski masih berhasil sampai tepat waktu, namun masih ada korban perang yang tidak bisa diselamatkan. Menguasai. Melihat Lin Fan, Zhang Ergou menangis secara emosional. Lin Fan menganggukkan kepalanya sebelum mengulurkan tangan untuk membelai kepala kecil Kai Ziqiao juga. Tuan, tolong cepat selamatkan adik-adik junior. Zhang Ergou melanjutkan dengan tergesa-gesa. Lin Fan datang ke hadapan Tian Yu dan Feng Bujue dan memeriksa luka mereka. Meski mematikan, setidaknya mereka masih memiliki satu nafas tersisa di dalam diri mereka. Sekarang kekuatan hidup dari pohon parasol mistis telah digunakan sekali olehnya. Dia tidak dapat menggunakannya sebanyak yang dia inginkan saat ini. Tetapi untuk memanfaatkan sebagian darinya untuk mengolah beberapa pil seharusnya bisa dilakukan. Membuka telapak tangannya, ramuan obat mulai melayang ke telapak tangannya. Pil melalui pikiran. Satu demi satu, ramuan obat menari-nari di dalam nyala api di telapak tangannya. Setelah itu, sejumlah besar pil keluar darinya. Mengambil dua dari mereka, dia memberikannya kepada Tian Yu dan Feng Bujue. Efeknya memang bagus, karena kedua murid itu berangsur-angsur membaik. Pohon parasol mitos memang merupakan objek yang saleh. Ergo, cepat ambilkan pil ini untuk Mi Qiongqi, perintah Lin Fan. Ya, Zhang Ergo mengangguk. Tuan, tolong selamatkan Waiti dan saudari Gong. Ziqiao berteriak. Lin Fan memandang singa salju dalam pelukan Kai Ziqiao. Lukanya cukup parah, tapi tidak apa-apa karena binatang buas memiliki kekuatan hidup yang kuat sejak awal. Selain itu, garis keturunan singa salju mulai menunjukkan tanda-tanda kembalinya ia ke akar purba, sehingga meningkatkan daya hidup lebih jauh lagi. Lin Fan kemudian memasukkan pil ke dalam mulutnya, membiarkan anaknya pulih perlahan. Kakak Gong. Setelah mendengar ini, Lin Fan menjadi bingung sejenak, bertanya-tanya siapa sebenarnya Sister Gong ini. Tapi melihat orang yang terbaring dalam genangan darah, Lin Fan mengambil gambar kedua. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar? Benar sekali, itu orang dari kota Mo. Tapi bagaimana orang ini bisa sampai di sekte kemuliaan? Terlebih lagi, bagaimana dia bisa begitu akrab dengan Ziqiao saat ini? Otak Lin Fan bekerja tanpa henti. Mungkinkah orang ini telah menyelundupkan ke dalam sekte kemuliaan berdasarkan identitasnya dan beberapa cerita yang dibuat-buat untuk memanfaatkan sekte tersebut demi keuntungannya sendiri? Memikirkan hal ini, dia mempertimbangkan apakah akan menyelamatkannya atau tidak. Mungkin sebaiknya dia berbohong saja pada Ziqiao. Bagaimanapun, rasa sakit sesaat lebih baik daripada membiarkan serigala berada di tengah-tengah mereka sendiri. Tuan, tolong cepat selamatkan kakak Gong. Saya baik-baik saja karena dia mendorong saya pergi. Melihat Waiti mulai pulih, suasana hati Kai Ziqiao sedikit membaik. Namun, dia masih sangat sedih atas keadaan saudari Gong. Lin Fan menganggukkan kepalanya dan membelai kepala Kai Ziqiao. Lupakan saja, dia akan menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum memintanya meninggalkan sekte. Dia menatap wajah cantik Gong Bingye yang tiada taraf. Dia pucat pasi saat ini. Tubuh mungilnya itu dipenuhi lubang yang menembus seluruh tubuhnya.
Bahkan, dia bisa melihat organ dalamnya bergerak. Sepertinya kamu cukup beruntung karena lukanya tidak mengenai organ vitalmu. Lin Fan tidak bisa tidak memuji keberuntungannya. Itu hanya pencukuran sedekat itu. Setelah memasukkan pil ke dalam mulutnya, Kai Ziqiao tetap berada di sisinya untuk menjaganya. Lin Fan kemudian mendatangi Grandmaster Yan dan tetua senior lainnya untuk menyerahkan pil kepada mereka. Ini akan membantu lukamu pulih lebih cepat. Menerima pil itu, Grandmaster Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Hais, tidak ada gunanya. Luka kita juga. Bahkan sebelum dia bisa melanjutkan, dia tercengang. Tidak kusangka kekuatan hidup pil ini akan begitu kuat. Itu sama sekali tidak terpikirkan. Ini bisa menjadi pertarungan yang kuat dengan pil-pil saleh yang dibuat hanya untuk pemulihan cedera. Tapi Lin Fan hampir tidak berusaha membuat ini. Bagaimana dia bisa menghasilkan pil ajaib dalam waktu sesingkat itu? Mungkinkah ramuan yang dia gunakan sangat berharga? Tapi bukan itu masalahnya. Mereka telah melihat ramuan yang dia gunakan, semuanya biasa saja. Bahkan yang paling berharga di antara mereka hanyalah tanaman Linghua. Tidak dapat memahami sama sekali, mereka semua akhirnya menelan pil tersebut. Ketika kekuatan hidup menyebar ke dalam tubuh mereka, luka-luka mereka mulai pulih secara bertahap. Petualangan macam apa yang telah kamu lakukan di luar selama ini, nak? Ya ampun, bukankah kamu tumbuh terlalu cepat? Wajah pucat senior Elder Wuya mulai memerah karena kemerahan. Terhadap kekuatan Lin Fan saat ini, dia sangat terkejut. Tidak disangka dia telah menyelamatkan Lin Fan dari luka parah yang didapatnya di benua Changling, dan itu baru setengah tahun yang lalu. Hanya dalam 6 bulan saja, dia telah berkembang ke kondisi yang mengerikan ini. Hais, jadi bagaimana kalau aku tumbuh lebih kuat? Aku masih menyebabkan sekte ini menderita kerugian besar. Lin Fan berkata dengan menyesal. Hais, adik perempuan junior. Memikirkan kembali kematian adik perempuan junior mereka di puncak Jialan, mereka semua menggelengkan kepala kesakitan. Apa yang telah terjadi? Lin Fan bertanya. Wuya menggelengkan kepalanya dan menceritakan berita kematian tetua senior puncak Jialan kepada Lin Fan. Setelah mendengarnya, Lin Fan terdiam dan dia melihat ke arah murid puncak Jialan. Ekspresi bingung Mu Bingyan sangat menyayat hati. Lin Fan berjalan menuju ke arah para murid puncak Jialan. Beberapa murid perempuan yang melihat Lin Fan menyambutnya sebagai guru muda dengan sopan. Lin Fan menganggukkan kepalanya pada setiap salam sebagai tanda terima sebelum akhirnya dia datang ke Mu Bingyan. Saya turut berbela-sungkawa. Puncak Jialan akan bergantung pada Anda mulai sekarang. Lin Fan tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan, tapi dia bisa berempati dengan rasa sakit yang sama karena kehilangan orang yang disayanginya. Ya, terima kasih guru muda. Mu Bingyan menganggukkan kepalanya. Lin Fan tahu bahwa masih ada air mata yang menunggu mengalir dari matanya. Namun sebagai pemimpin puncak-puncak Jialan saat ini, dia tahu bahwa dia harus kuat demi yang lain. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, silakan cari aku di Namelespik. Hanya ini yang bisa dikatakan Lin Fan. Adapun jalan di masa depan, semuanya tergantung pada Mu Bingyan sendiri. Tapi Lin Fan tahu bahwa peristiwa ini akan menyebabkan perubahan dalam sekte kemuliaan dari atas ke bawah. Ini akan menjadi motivasi bagi setiap murid di sekte untuk bekerja dan mendorong diri mereka lebih keras lagi. Di hadapan kekuasaan absolut, mereka semua kini tahu betapa tak berdaya dan kecilnya mereka. Lin Fan tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti menjadi orang terkuat dalam sekte tersebut. Masalah utamanya sekarang adalah mengungkap semua peristiwa ini. Bagi sekte kemuliaan, peristiwa kali ini mungkin berdampak besar, namun bagi Xin Feng, hal itu praktis merupakan pukulan keras di kepalanya. Itu adalah pukulan yang sangat keras sehingga dia bahkan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi di masa depan. Saudara Feng, melihat Xin Feng yang tercengang berdiri diam di satu sisi, Lin Fan juga tidak tahu harus berkata apa. Tidak apa-apa, Saudara Lin. Saya mengerti. Xin Feng mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah kesengsaraan sekte Jiu Xiao sendiri. Mulai hari ini, sekte Jiu Xiao harus bergantung padamu. Lin Fan tahu bahwa setelah kejadian kali ini, sekte Jiu Xiao kemungkinan besar akan jatuh dari tempatnya sebagai sekte teratas menjadi salah satu sekte inferior. Ini akan menjadi pukulan besar bagi sekte manapun, semua kekuatan terkuat mereka terbunuh dalam semalam.
Untuk Sekte Jiu Xiao saat ini, Xin Feng kemungkinan besar adalah orang terkuat saat ini. Tetapi dengan kekuatannya saja, akan sulit bagi siapapun untuk mempertahankan seluruh sekte. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Sekte Jiu Xiao binasa begitu saja. Aku akan tetap kuat, tapi yang ingin aku tahu hanyalah mengapa Grandmaster berubah seperti itu. Xin Feng tidak tahu bagaimana Grandmasternya yang terhormat bisa berubah seperti itu. Yang bisa kukatakan padamu hanyalah bahwa mereka telah dimangsa oleh kekuatan gelap yang jahat. Namun, aku juga tidak tahu sumber sebenarnya dari hal ini. Tapi, aku akan terus mencari asal-muasal sebenarnya dari masalah ini. Jawab Lin Fan. Ya, Saudara Lin. Kalau begitu, aku akan kembali ke sekte. Selama Sekte Jiu Xiao tidak binasa, kami akan bertanggung jawab atas masalah ini di masa depan. Xin Feng merasa sedikit berbesar hati. Setidaknya Grandmasternya masih menjadi orang yang dia ingat di dalam hatinya. Dia hanya berbalik ke sini di bawah pengaruh makhluk gelap. Kalau tidak, ini akan menjadi pukulan telak bagi hati Xin Feng. Ingatlah untuk memberitahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Lin Fan menepuk bahu Xin Feng. Ya, ... Setelah Xin Feng pergi, Sekte Kemuliaan juga memasuki kondisi restrukturisasi. Konstruksi Earth Demons memulai kerja keras mereka. Adapun para murid yang tewas dalam perang, jenazah mereka juga dikuburkan. Mereka semua mati melindungi sekte tersebut. Dengan demikian, tablet mereka akan ditempatkan di Hall of Glory sekte tersebut. Ini adalah pengakuan terakhir yang bisa diberikan oleh Sekte Glory kepada mereka. Bab 303, sangat iri. Puncak tanpa nama. Lin Fan dan yang lainnya berdiri diam, melihat pemandangan di depan mereka dengan heran. Apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh Mi Qiongqi melayang di udara. Rantai garis jaringan energi berenang di sekitar tubuhnya. Memasuki kekosongan dari satu sisi tubuhnya, itu muncul kembali di sisi lain. Melingkar berputar-putar, itu terus berlanjut. Ergo, apa yang terjadi? Lin Fan bertanya dengan bingung pada pemandangan di depannya. Zhang Ergo menggelengkan kepalanya, sama bingungnya. Tuan, saya juga tidak tahu. Yang saya lakukan hanyalah memberikan pil itu kepada saudara muda. Segera setelah itu, pusaran air yang dahsyat muncul dari dalam dirinya, melingkari dia. Dia telah melayang di udara sejak saat itu. Zhang Ergo juga hampir ketakutan setengah mati, berpikir bahwa dia mungkin telah menyakiti kakak mudanya. Meskipun kakak muda Mi mungkin bersikap dingin kepada kebanyakan orang, Zhang Ergo tahu bahwa memang begitulah keadaan luarnya. Dia sebenarnya sangat hangat di dalam. Cara dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan adik perempuan junior mereka sudah cukup untuk diceritakan oleh siapapun. Aura ini sangat kuat. Lin Fan mengerutkan kening. Aura yang dipancarkan dari Mi Qiongqi sangat kuat. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengalir di sekujur tubuhnya. Sedangkan untuk rantai garis jaringan energi, perlahan-lahan membungkus dirinya ke tubuh Mi Qiongqi. Sialan, dia baru saja pergi sebentar. Bagaimana ini bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Tidak disangka dia terpukul hingga nafas terakhirnya beberapa saat sebelumnya. Namun sekarang, dia melewati kemacetan yang begitu besar. Ternyata, kakak senior Mi sedang mengalami terobosan. Tapi bagaimana dia masih tidak sadarkan diri saat ini? Tian Yu juga mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Tapi Lin Fan tahu bahwa keterampilan yang dimiliki Mi Qiongqi sangat luar biasa kuatnya. Tidak dapat dibunuh, tidak dapat dihancurkan. Namanya saja sudah menunjukkan betapa omong kosongnya keterampilan ini. Lin Fan juga ingin mempelajari keterampilan ini untuk dirinya sendiri. Sayangnya, hanya Mi Qiongqi yang mengetahui cara mengolahnya, namun ia tidak mampu mengajarkannya. Terhadap hal ini, Lin Fan juga cukup frustrasi. Sepertinya ini adalah keterampilan yang mungkin didedikasikan untuk satu orang. Tapi oh baiklah, Mi Qiongqi adalah murid dari Sekte Iblis Suci. Tidak peduli apa, dia adalah milik Lin Fan. Yang kurang dari Sekte Iblis Suci saat ini adalah seseorang yang kuat untuk mempertahankan benteng. Dan Mi Qiongqi adalah orang yang berpotensi melakukan hal itu. Tiba-tiba, aura besar muncul dari Mi Qiongqi, menyebabkan hati semua orang bergema. Kekosongan di sekelilingnya berubah menjadi kacau balau. Membunuh. Mi Qiongqi berteriak keras dengan kekuatan yang mendominasi. Kata,
bunuh, itu sepertinya memiliki ribuan emosi di dalamnya. Wajah Zhang Ergou dan murid lainnya segera berubah. Dalam kesadaran mereka, lusinan gambar mulai bermunculan. Lin Fan terbatuk lembut. Di dalam kata, bunuh, Mi Qiongqi terdapat aura mental yang kuat. Mereka yang memiliki basis kultivasi lemah akan tenggelam dalam serangkaian halusinasi. Dalam keadaan linglung, Zhang Ergou dan yang lainnya akhirnya sadar dengan guntur Lin Fan seperti batuk yang bergemuruh dalam kesadaran mereka. Tuan, apakah kakak muda Mi baik-baik saja? Zhang Ergou bertanya dengan cemas. Gambaran apa yang ada dalam kesadarannya tadi? Dia hampir tersesat dalam halusinasi aura pembunuhan itu. Dia baik-baik saja, tapi kalian hampir tidak baik-baik saja. Baiklah, biarkan dia terus berteriak sendiri. Kalian semua pergi dan keluar agar para iblis bumi memperbaiki tempat kita. Jawab Lin Fan. Oh, mengangguk-angguk, semua orang terus sibuk, mengabaikan Mi Qiongqi yang mengambang. Dari sore hingga malam, Mi Qiongqi melanjutkan dengan, bunuh, bunuh, bunuh. Melihat kakak muda Mi di udara, Feng Bujue hanya bisa menghela nafas. Katakan, kakak senior, menurutmu apa yang salah dengan kakak muda Mi? Mengapa dia terus-terusan membunuh, dan membunuh? Apakah kamu pikir dia sedang bermimpi tentang musuh atau musuh saat ini? Zhang Ergou mengedipkan matanya, siapa yang tahu? Tapi kakak muda Mi sudah tidak muda lagi. Mungkin ini hanya tahap pubertas yang guru bicarakan. Apa itu pubertas? Feng Bujue bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa arti istilah baru yang dibuat oleh gurunya. Bagaimana saya tahu? Menurut guru, itu berarti hormonnya meledak. Dan apa itu hormon? Pergi dan tanyakan pada guru sendiri. Saya tidak tahu, astaga. Guru telah meminta saya untuk melakukan perjalanan ke tempatnya nanti. Ikuti saja saya. Zhang Ergou mengusir Feng Bujue. Astaga, bukankah kakak muda Feng hanya menyebalkan? Orang ini tidak bisa berhenti bertanya. Larut malam, iblis bumi juga membakar minyak tengah malam. Dilihat dari suara dentang yang datang dari bawah bukit, orang-orang ini juga mencoba memanfaatkan waktu dengan baik. Sekarang, satu-satunya sakit kepala bagi Lin Fan adalah Gong Bingye ini. Bagaimana wanita ini bisa muncul di sini? Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia terlihat sangat akrab dengan Zhang Ergou dan yang lainnya. Sialan, apa yang terjadi dengan tempat ini pada bulan-bulan ketika dia pergi? Tuan, saya di sini. Zhang Ergou berhenti di luar rumahnya dan berbisik lembut. Ya, masuklah. Lin Fan berteriak. Meskipun Zhang Ergou tidak mengetahui alasan pasti mengapa gurunya memanggilnya, firasatnya hampir selalu akurat. Ini pasti masalah Nona Gong. Lin Fan tidak repot-repot bertele-tele dan langsung menuju inti permasalahan, menanyakan tentang situasi Gong Bingye di sekitar sini. Zhang Ergou menjawab pertanyaannya dengan tepat, melaporkan kepadanya tentang kejadian dan perubahan puncak tanpa nama selama beberapa bulan terakhir juga. Pada saat Zhang Ergou selesai, Lin Fan merasa sangat jengkel. Sialan, sepanjang sejarah, dia hanya mendengar laki-laki menculik perempuan desa untuk dijadikan istri. Ini adalah pertama kalinya seorang gadis datang sendiri yang mengetuk pintu. Tuan, sebenarnya, Ergou di sini ingin mengatakan sesuatu. Hanya saja saya tidak yakin apakah itu pantas. Zhang Ergou tergagap di sana-sini. Sepertinya dia sedang memikirkan banyak hal, tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Kalau begitu, ungkapkan pendapatmu. Berhentilah bersikap banci. Ya ampun, baru beberapa bulan berlalu dan Zhang Ergou ini bertingkah seperti banci. Apakah dia mengubah jenis kelaminnya? Yah, guru, Anda tahu, masalahnya, sekte kami berkembang pesat saat ini. Dan Anda tidak bertambah muda, Anda tahu. Sebenarnya yang kami butuhkan saat ini adalah nyonya sekte. Yang terbaik adalah jika Anda bisa menghasilkan tuan muda dalam tahun ini juga. Aku sudah mengevaluasinya bersama saudara-saudara junior lainnya. Kita semua sepakat bahwa dia adalah kecantikan tiada taraf dengan sosok yang sempurna juga. Dalam kata-kata orang tua di rumahku, wanita dengan pantat besar bisa membesarkan banyak anak. Sebelum Zhang Ergou menyelesaikan kata-katanya, dia mendapati dirinya menjadi target aura pembunuh yang terkunci padanya. Pada saat terkejut, dia mendapati dirinya ditendang dengan tendangan keras di pantat tepat di luar pintu.
Tersesat. Sepertinya kamu menjadi tidak terkendali tanpa aku secara pribadi melatihmu untuk jangka waktu yang lama, iya. Menendang pantat Zhang Ergou, Lin Fan memarahinya, meski sedikit bercanda. Zhang Ergou berteriak kesakitan dan bergegas keluar. Setelah mendengar kata pelatihan, dia sangat ketakutan. Sambil menggosok pantatnya kesakitan, dia terus berlari. Baiklah, baiklah. Anda dapat memberitahu saya jika Anda tidak mau. Anda tidak perlu menendang pantat saya. Tapi serius, sebagai kakak senior sekte yang ditunjuk secara khusus, saya sudah benar-benar memeriksanya, keluar dengan baik bersama adik-adikku. Dia benar-benar baik. Kamu masih ingin melanjutkan? Tidak, tidak, tidak. Aku akan diam. Berlari cepat. Zhang Ergou lari dengan pantatnya bergoyang saat dia berlari. Hari berikutnya, teriakan Mi Qiongqi terus berlanjut sepanjang malam. Sampai pagi hari, aura besar lainnya muncul dari dalam tubuhnya. Dua rantai jalur jaringan energi saling berbenturan dengan keras di langit. Zhang Ergou, yang masih tertidur lelap, terkejut saat bangun dari tempat tidur oleh suara keras ini. Mengalihkan pandangannya ke arah suara, dia benar-benar terpana. Saat ini, Mi Qiongqi seperti biksu dalam perjalanan ke barat, meskipun versinya lebih gelap. Botak, dengan pakaian di bagian atas tubuhnya robek, bagian atas tubuhnya tercetak dengan tanda dan tanda hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Kedua rantai garis jaringan energi itu saling terkait satu sama lain dan melingkari tubuhnya, energi mengalir dengan cepat. Bersinar terang, keduanya lalu berenang ke tubuh Mi Qiongqi. Astaga, itu bahkan lebih mencolok dariku. Lin Fan menyipitkan matanya. Ia tidak dapat memungkiri bahwa transformasi singkat Mi Qiongqi ini cukup keren. Saat itu, mata Mi Qiongqi terbuka lebar. Cahaya terang menyapu daratan dengan dia sebagai pusatnya, menyebabkan kekosongan bergetar lembut sejenak. Memahami kekuatan jalur jaringan energi, menggabungkannya ke dalam rantai jalur jaringan energi. Dia telah menyelesaikan jalan menuju surga yang lebih besar. Dia baru saja melangkah ke jalur makhluk surgawi yang lebih besar, dan dia sudah memiliki dua rantai garis jaringan energi. Itu agak terlalu cepat, bukan? Sialan, bukankah unkillable indestructible terlalu dikuasai dan menantang surgawi? Hati Lin Fan sedikit tertarik karena iri. Berapa banyak orang yang harus membuat rantai jalur jaringan energi mereka sendiri setelah memasuki alam surgawi yang lebih besar dan perlahan-lahan memahami cara jalur jaringan energi. Dan pria ini bisa membuat dua rantai dalam semalam begitu saja. Terlebih lagi, dari tampilannya, kedua rantai jalur jaringan energi tersebut tampak sedikit istimewa. Ketika Mi Qiongqi akhirnya mendarat di tanah dan sadar kembali, wajahnya berubah menjadi ekspresi kegembiraan saat dia melihat gurunya. Namun, ketika dia mencoba memanggil Lin Fan, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan suara berpasir dengan suara serak. Mi Qiongqi mencubit tenggorokannya sendiri, menyadari bahwa dia kehilangan suaranya. Baiklah, hentikan, Kamu sudah membunuh sepanjang malam sekarang. Bahkan jika tenggorokanmu terbuat dari baja, tenggorokanmu juga akan terbunuh. Lin Fan melambaikan tangannya sebagai tanda terima. Mi Qiongqi tidak ingat apapun yang telah terjadi. Yang dia tahu hanyalah tingkat kekuatannya telah meningkat puluhan kali lipat. Kakak senior, kamu tidak memakai pakaian. Malu, malu. Ziqiao mengenakan piyama bergaya binatang sambil mengusap matanya yang setengah mengantuk. Mi Qiongqi mengangkat kepalanya dengan canggung sebelum tertawa. Semua tersenyum, Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan sepenuh hati. Baiklah, aku akan pergi ke Grandmaster sebentar. Kalian pergi dan sibuk sendiri. Dia baru saja menerima panggilan dari Grandmaster. Dia menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang terjadi. Adapun Gong Bingye, dia akan menangani masalahnya setelah lukanya sembuh total. Bab 304, tidak banyak, hanya setengah. Meskipun kekalahan yang dialami Sekte Kemuliaan kali ini cukup besar, namun mereka masih jauh lebih baik daripada Sekte Jiu Xiao. Keadaan Sekte Jiu Xiao sama saja dengan menghancurkan seluruh sekte. Guru besar, mati. Sesepuh senior, mati. Semua pembangkit tenaga listrik terkuat mereka semuanya mati. Beban di pundak Xin Feng akan sangat berat mulai sekarang. Sebagai saudara, mereka harus membantu semampu mereka. Dan bahkan jika mereka tidak bisa, mereka masih harus mencari cara untuk membantu mengatasi kerugian mereka sendiri.
Saat ini di puncak Grandmaster, beberapa tetua senior Sekte Kemuliaan berkumpul dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka seharusnya menjadi makhluk dalam keadaan di mana tidak ada banyak hal yang dapat mempengaruhi suasana hati mereka. Namun kejadian kali ini telah menghancurkan hati mereka yang keras sekalipun. Lin Fan, agar sekte ini mampu melewati keadaan yang mengerikan kali ini, penghargaanmu tidak ada duanya. Apakah ada permintaan yang ingin kamu ajukan? Yan Hongyu bertanya. Penghargaan Lin Fan adalah yang terbesar dari semuanya. Jika dia tidak kembali tepat waktu, Sekte Kemuliaan mungkin telah benar-benar dinodai dan tidak ada seorang pun yang selamat. Untuk ini, Yan Hongyu juga menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua karena dia tidak melakukan tindakan pencegahan apapun terhadap Han Yongyi, yang menyebabkan bencana tersebut. Grandmaster, tetua senior, kita bisa mendiskusikan masalah hadiahnya nanti. Tapi saat ini, aku ingin tahu alasan mengapa dunia Xuan Huang terbagi menjadi dua. Terbukti bahwa Grandmaster dan tetua senior lainnya dari Sekte Jiu Xiao diserbu oleh makhluk jahat. Makhluk seperti itu yang dapat memiliki makhluk surgawi yang berkultivasi penuh pastilah jauh dari kata biasa. Lin Fan bertanya tanpa menahan diri. Dia tahu bahwa Grandmaster dan yang lainnya setidaknya harus mengetahui sesuatu tentang hal itu. Sebagai salah satu sekte teratas di seluruh benua Dongling, mereka pasti mengetahui banyak rahasia dibandingkan dengan yang lain. Tak seorang pun di dunia ini akan memutuskan untuk mengeluarkan begitu banyak upaya hanya untuk membagi dunia Xuan Huang menjadi dua tanpa alasan. Juga, kekuatan sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang-orang yang hadir. Faktanya, bahkan Lin Fan, yang telah menyatu dengan lengan abadi, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat yang sama, pikiran Lin Fan dipenuhi keraguan. Meskipun budidaya penuh celestial yang lebih besar dianggap sebagai puncak kekuatan di dunia Xuan Huang ini, tetapi bagaimana mungkin demikian? Apalagi hanya lengan abadi, makhluk jahat itu pasti memiliki kekuatan lebih besar daripada makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Juga, sekarang lengan abadi dan donger abadi telah muncul, di manakah bagian tubuh lainnya? Dan berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Semuanya, setiap hal adalah sebuah teka-teki. Yan Hongyu dan sesepuh senior lainnya saling melirik sebelum menarik napas dalam-dalam. Menjentikkan jubahnya, sebuah batu misterius terbang dari lengan bajunya. Batu itu terlihat sangat normal, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, layar cahaya terang tiba-tiba muncul dari sana. Semua yang kami ketahui saat ini, kamu juga akan segera mengetahuinya. Yan Hongyu melanjutkan. Melihat proyeksi yang dibentuk oleh cahaya batu ini, Lin Fan mengerutkan kening. Di layar ditampilkan gambar dunia Xuan Huang, sempurna seperti semula, sebelum dipecah menjadi dua. Sesosok berdiri dalam gambar itu, perkasa dan kuat, dengan aura superioritas. Bahkan jika kita harus mundur terus-menerus, tempat suci terakhir umat manusia tidak akan mudah dimasuki. Tiba-tiba, angkanya bertambah besar dari sebelumnya. Meskipun itu hanya proyeksi, Lin Fan tampak terguncang oleh aura tak kasat mata yang dikeluarkan oleh gambar pria itu. Jika dia hadir pada saat itu, kemungkinan besar dia akan langsung hancur menjadi debu dan kotoran. Hanya dengan satu pukulan, surga bergemuruh. Garis-garis jaringan energi mulai berbalik arah, dan dengan seberkas cahaya terang, dunia Xuan Huang terbelah seluruhnya. Seolah-olah telah menghabiskan seluruh energinya, sosok perkasa itu mulai hancur. 6 pecahan-pecahan terbang ke segala arah dan menghilang seluruhnya. Lin Fan mengidentifikasi 6 pecahan itu. Itu adalah pecahan token yang maha tinggi. Dia menatap proyeksi ini untuk waktu yang sangat lama, tidak dapat sadar kembali. Dia sudah mendapatkan salah satu pecahan token sekarang. Namun, bahkan pukulan yang dia saksikan sebelumnya di pecahan token sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan pukulan ini dalam proyeksi saat ini. Faktanya, bahkan lengan abadi pun pasti bukan tandingannya. Lin Fan terdiam saat ini. Setelah mendapatkan lengan abadi, dia berpikir bahwa dia praktis tak terkalahkan. Namun lambat laun dia menyadari betapa kecilnya dia dalam menghadapi kekuatan yang baru saja dia saksikan. Dan hal yang paling mengejutkan adalah masih ada bahaya yang belum diketahui yang menunggu di luar dunia Xuan Huang. Dan hanya ini yang kami ketahui saat ini. Sekte Kemuliaan telah berdiri selama 10.000 tahun,
dan kami telah berusaha mencari kebenaran di balik semua itu. Nenek moyang kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan penelitian, namun tak satu pun dari mereka yang dapat mengungkapnya, akar dari semuanya. Mungkin kebenaran hanya akan terungkap setelah ke-6 pecahan token tertinggi dikumpulkan. Yan Hongyu melanjutkan. Sedangkan makhluk jahat yang mampu menyerang tubuh manusia, belum ada catatan mengenai hal seperti itu. Oleh karena itu, kami juga tidak tahu sama sekali. Grandmaster, ini bukan masalah mendesak. Kurasa kita masih punya waktu untuk menangani semuanya. Mari kita bahas masalah mendesak sekarang juga. Penampilan Lin Fan yang awalnya serius kini telah hilang. Kali ini, untuk melakukan perjalanan puluhan ribu mil dari Sekte Jiu Xiao kembali ke Sekte Kemuliaan, aku menggunakan upeti. Dengan itu, aku menghabiskan setengah dari gudang harta karun Sekte Jiu Xiao. Aku merasakannya meskipun milik Sekte Kemuliaan kerugiannya cukup besar, kami tidak mengalami kerugian sebanyak yang dialami Sekte Jiu Xiao. Oleh karena itu, permintaan saya adalah agar Sekte Kemuliaan menyumbangkan setengah dari gudang harta kami kepada Sekte Jiu Xiao sebagai kompensasi. Sementara Lin Fan melanjutkan kalimatnya, dia memperhatikan dengan cermat raut wajah Grandmaster dan tetua senior. Saat dia sampai pada bagian menyumbangkan setengah dari gudang harta karun Sekte Kemuliaan, ekspresi semua orang berubah menjadi sedih. Seolah-olah seseorang ingin memotong sebagian dagingnya. Ini adalah gudang harta karun yang mereka bicarakan. Tempat ini dipenuhi dengan harta karun yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah dari generasi ke generasi. Kehilangan separuh dari semuanya dalam sekejap, siapapun akan patah hati. Jika hanya satu atau dua, Yan Hongyu akan melambaikan tangannya dengan acuh dan langsung setuju untuk menunjukkan kemurahan hati sebagai Grandmaster dari Sekte Raksasa. Namun, memberikan setengahnya sama saja dengan merampas nyawanya. Hais, kenapa aku repot-repot bertanya? Aku tahu kalian semua pasti akan setuju denganku. Seingatku, bahkan di ambang kehancuran Sekte Jiu Xiao, roh penjaga di dalam gudang harta karun menyerahkan semua harta karun di dalam lemari besi sebagai tindakan pengorbanan diri. Setelah mengetahui bahwa saya bergegas kembali untuk menyelamatkan Sekte Kemuliaan, apakah kalian tahu apa yang dikatakan roh penjaga harta karun itu kepada saya? Melihat semua orang yang hadir, wajah Lin Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Apa yang dia katakan? Yan Hongyu dan yang lainnya penasaran. Mereka juga mengetahui tentang roh penjaga harta karun. Mereka adalah sekelompok roh egois dan serakah yang memandang harta mereka sebagai nyawa mereka. Tidak ada yang lebih haus akan harta karun selain mereka. Dia mengatakan bahwa Sekte Kemuliaan telah menjadi sekte utama Sekte Jiu Xiao selama beberapa generasi. Bahkan jika dia harus menyerahkan semua hartanya, dia harus memastikan keberhasilan upetinya. Dan jika itu belum cukup, dia adalah rela mengorbankan nyawanya sendiri sebagai penghormatan. Teman-teman, lihat itu. Apakah terlalu berlebihan jika memberikan setengah dari gudang harta karun kita kepada Sekte Jiu Xiao untuk kekerabatan seperti itu? Tidak, kan? Jika itu aku bahkan tidak sabar untuk bergegas ke sana sekarang juga untuk membalas ucapan terima kasih ini. Keterampilan akting Lin Fan meningkat lagi saat suaranya bergetar, seolah-olah dia akan menangis. Yan Hongyu dan sesepuh senior lainnya saling memandang. Arus tak kasat mata sepertinya sedang melewati mata mereka saat ini. Yan Hongyu, apa yang harus kita lakukan? Anak ini menginginkan setengahnya, astaga. Ya? Memberikan hatinya kepada orang luar, betapa aku berharap bisa membunuhnya dengan satu tamparan sekarang. Tapi sepertinya kita bukan lawannya lagi. Yan Zanwen, hatiku sakit saat ini. Saya tidak ingin memikirkan hal ini lebih jauh. Lu Mingyang, semua roh penjaga harta karun di dunia ini memiliki pola yang sama. Mungkinkah yang ada di Sekte Jiu Xiao benar-benar berbeda? Yan Hongyu, persetan, memberi atau tidak memberi? Ya, lupakan saja. Karena pemuda itu telah mengatakannya seperti ini, jelas sekali bahwa dia telah menaruh seluruh hatinya pada saudara laki-lakinya di Sekte Jiu Xiao itu. Masing-masing dari mereka menghela nafas dalam-dalam di dalam hati mereka. Batuk. Yan Hongyu menarik kembali kontak matanya dan kemudian terbatuk sedikit. Ia kemudian melihat ke arah Lin Fan, itu benar. Karena Sekte Jiu Xiao telah melakukan begitu banyak hal, Sekte Kemuliaan tidak boleh mengecewakan mereka juga. Setengahnya lagi.
Aku akan menyerahkan tokenku padamu. Pergilah ke gudang harta karun dirimu sendiri nanti dan pilih harta karun itu dengan roh penjaga kami. Saat Lin Fan mendengar kata-kata ini, dia menyeringai, Grandmaster kami memang bijaksana dan murah hati. Yan Hongyu menganggukkan kepalanya. Meskipun wajahnya serius, hatinya sangat sedih hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia baru saja tampil kuat saat ini. Bab 305, sangat kaya. Keesokan harinya, semua warna seakan memudar dari langit, hanya menyisakan awan kelabu. Suasana di bumi tampak sangat suram karena langit yang gelap. Dari atas ke bawah, setiap anggota sekte kemuliaan juga berada dalam suasana hati yang suram. Seolah-olah ada batu yang menekan hati mereka dengan kuat. Berdiri bersama, para murid membentuk lautan hitam karena mereka semua mengenakan jubah hitam, mengelilingi aula kemuliaan sekte kemuliaan. Ini adalah rumah sekte kemuliaan bagi semangat gagah berani mereka. Selama 10.000 tahun terakhir, setiap orang yang meninggal demi sekte tersebut dibaringkan di tempat peristirahatan terakhir ini. Hall of Glory terletak di puncak jauh di timur. Puncak ini sama tingginya dengan puncak Grandmaster. Ini adalah lokasi paling mulia dari sekte kemuliaan. Namun, kejayaan ini hanya bisa diperoleh setelah kematian. Lin Fan berdiri di barisan depan bersama Grandmaster dan penatua senior lainnya, melihat deretan tablet di depan mereka. Begitulah kerapuhan kehidupan muda, yang menyala terang dan berumur pendek seperti kembang api. Mereka sendiri mungkin juga tidak pernah menyangka akan mengalami kematian dini, dan bisa saja memiliki begitu banyak hal dan rencana menakjubkan yang menanti mereka di masa depan. Tuan, tangan Mu Bingyan gemetar saat dia membelai tablet batu dingin itu. Setiap kata yang terukir di sana seperti pisau tajam, mengukir luka di dalam hatinya. Menguasai, wajah cantik Mu Bingyan yang tiada taranya tidak lagi memiliki rona darah. Seolah-olah hatinya terkoyak dengan hebat. Sakit ini menyakitkan, sungguh menyakitkan. Namun, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan setetes air mata pun. Dia sekarang adalah pemimpin puncak-puncak jalan. Dia harus kuat, dan memimpin adik perempuannya menjadi lebih kuat lagi. Tuan, bibir Mu Bingyan bergetar. Dia tidak bisa lagi bertahan ketika aliran air mata mengalir dari matanya. Dia adalah seorang putri dari sebuah dinasti yang diburu untuk hidupnya di masa mudanya. Saat dia terjatuh di tundra beku menunggu kematian di saat paling sunyi, sepasang tangan hangat terulur dan memeluknya. Dia kemudian dibawa ke tempat bernama Puncak Jalan, yang dipenuhi kehangatan. Di sini, Mu Bingyan tidak memikirkan kembali masa lalu. Yang dia ingin lakukan hanyalah diam di sisi tuannya. Tapi sekarang setelah gurunya meninggalkannya, dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakitnya sambil menangis sedih. Tuan, Bingyan akan memenuhi keinginan terakhir Anda. Silakan pergi dengan damai. Mu Bingyan menundukkan kepalanya saat air matanya jatuh ke tanah. Bagi seseorang yang sedingin dia, ini adalah air mata kepedihan yang mendalam. Semua murid puncak jalan juga menangis terseduh-seduh. Peak Master tercinta mereka telah meninggalkan mereka. Murid-murid lain dari sekte kemuliaan menundukkan kepala dan berduka dalam diam juga. Ini untuk saudara-saudara mereka yang gugur. Glory Sect, sekte besar dengan sejarah berusia 10.000 tahun, meskipun kita telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan, kalian semua harus mengingat hari yang menentukan ini. 368 murid kami telah gugur membela sekte tersebut. Semua dari mereka telah menjalankan tugas mereka kepada sekte dengan kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, mereka secara khusus dilantik ke dalam aula kemuliaan. Semua murid dan generasi masa depan kita harus mengingatnya dengan baik. Yan Hongyu berseru keras ke langit dengan ekspresi serius. Suaranya meresap ke seluruh sekte kemuliaan. Melihat semua ini, Lin Fan dipenuhi dengan emosi. Meskipun basis budidaya para murid ini tidak terlalu tinggi, semuanya layak dihormati. Murid-murid yang mengenakan jubah hitam membawa tablet-tablet ini ke dalam aula kemuliaan, menopangnya di depan dada dengan kedua tangan. Semua wajah mereka sedih saat mereka mengatur tablet-tablet ini dengan benar di dalamnya. Lin Fan menghela nafas sambil menepuk Ciki yang ada di bahunya. Ciki yang biasanya lincah saat ini sangat pendiam, dengan kepala tertunduk juga, hanya mengoceh pelan. Seolah-olah Ciki terhubung dengan hati Lin Fan. Saat Lin Fan kesal, Ciki pun ikut kesal. Gila, menggunakan kepala kecilnya,
dia membelai pipi Lin Fan, sepertinya berusaha menghiburnya. Lin Fan datang ke sisi Mu Bingyan dan menghiburnya dengan lembut juga, setiap orang pasti akan menemui kematian suatu hari nanti. Namun, kematian seseorang mungkin tidak ada artinya atau penuh makna. Mereka telah mengorbankan hidup mereka untuk sekte tersebut, dan akan dikenang, melalui sejarah sekte kemuliaan. Saudari junior, jangan terlalu sedih, dan penuhi keinginan sebagai pemimpin puncak-puncak Jialan, sehingga tuanmu dapat beristirahat dengan tenang dalam damai. Terima kasih, kakak senior. Mu Bingyan menganggukkan kepalanya, perlahan mendapatkan kembali semangatnya. Lin Fan melihat ke langit yang jauh. Dia bertanya-tanya betapa sedihnya saudaranya Xin Feng saat ini juga. Dengan kematian Grandmaster dan semua tetua seniornya, dia dibiarkan menangani semuanya sendirian mulai saat ini. Dengan tanggung jawab yang begitu berat di pundaknya, dia bertanya-tanya apakah saudaranya Xin Feng dapat bertahan. Hai, meskipun dunia Xuan Huang adalah tempat di mana yang terkuat bisa bertahan hidup dan kehidupan hanya berlalu begitu saja, rasa sakit karena orang-orang terdekatnya meninggal tepat sebelum dirinya sendiri masih sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, masa perlahan-lahan pulih dari suasana muram akibat peristiwa tersebut, dan telah mengerahkan seluruh energi mereka untuk membangun kembali sekte tersebut. Banyak murid mulai kembali ke kebiasaan kultivasi mereka yang biasa. Faktanya, mereka jauh lebih termotivasi dibandingkan sebelumnya. Mungkin peristiwa yang telah berlalu telah membuat mereka benar-benar memahami betapa kecilnya mereka sebenarnya. Bagaimanapun juga, hal itu berdampak besar pada hati mereka, dan para murid ini bertekad untuk tumbuh lebih kuat lagi agar dapat melindungi sekte tersebut. Meskipun Lin Fan memahami semua ini, dia masih merasa sudah terlambat baginya. Jika dia menyadari semua ini di benua Changling, sekte iblis suci mungkin bisa bertahan. Tidak peduli seberapa besar suatu sekte, akan tiba suatu hari ketika mereka dihadapkan pada ancaman kejatuhan, ancaman kehancuran. Namun selama dia masih hidup, dia bersumpah tidak akan pernah membiarkan sejarah terulang kembali. Cedera Gong Bingye juga perlahan pulih. Lin Fan awalnya bermaksud membiarkannya kembali. Namun, Ziqiao, anak kecil ini membuat keributan besar, menangis dan merengek sementara Zhang Ergou dan yang lainnya mengucapkan kata-kata baik untuknya dari samping. Pada akhirnya, Lin Fan tidak ingin berdebat lagi, dan mengizinkannya untuk tinggal. Kalau begitu, anggap saja itu sebagai murid sekte luar tambahan. Dalam beberapa bulan setelah Lin Fan pergi, puncak tanpa nama telah mengalami perubahan besar. Itu selalu ramai dengan orang-orang yang mencari barang dan barang, seperti pasar kota pada umumnya. Dan tentu saja, barang-barang ini diterima dengan sangat baik di sekte kemuliaan. Lin Fan memutuskan untuk membiarkannya. Namun, melihat Gong Bingye, dia merasa sedikit aneh. Faktanya, dia cukup terkesan padanya. Dia adalah wanita yang berani mengejar apa yang diinginkannya, dan berani bermimpi. Tetapi untuk berpikir bahwa dia sedang memimpikannya tubuh yang mulia yang murni dan berbudi luhur. Benar-benar bermimpi. Siapakah sebenarnya milikmu? Milikmu sungguh seorang pria yang ditakdirkan untuk menjadi karakter terhebat di seluruh alam semesta. Baiklah, baiklah. Cukup dengan omong kosong itu. Sudah waktunya menuju ke gudang harta karun terlebih dahulu. Gudang harta karun dengan sejarah 10.000 tahun sekte kemuliaan pasti sangat besar. Adapun harta karun di dalamnya, pastinya sangat berharga juga. Mengingat tatapan sedih sang Grandmaster, Lin Fan bisa menebak betapa mewahnya tempat ini. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Tidak lama kemudian, Lin Fan tiba di lokasi gudang harta karun. Itu terletak di sebuah gua rahasia di bawah puncak Grandmaster. Pintu masuknya dikelilingi oleh aura yang sepertinya berpatroli di tempat itu. Ini pasti telah diatur oleh Grandmaster untuk mengingatkannya akan adanya penyusup. Tapi berpegang pada token yang diberikan oleh Grandmaster, Lin Fan dibiarkan lewat tanpa perlawanan apapun, saat auranya menjauh darinya. Jadi, ini gudang harta karunnya. Berdiri di depan dua pintu, Lin Fan mengukur tempatnya. Mendongak, dia menemukan dua kata terukir di atas pintu. Gudang harta karun. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Orang idiot kelas dunia macam apa yang merancang tempat ini? Bukankah ini hanya kebodohan yang terbaik? Jika ada orang bodoh yang kebetulan menemukan tempat ini, bukankah dia beruntung?
Bahkan jika dia tidak tahu tempat apa ini, dia akan bisa mengetahuinya dari kata-kata berdarah yang terukir tepat di dalamnya. Sialan. Saat itu, token yang dipegang Lin Fan melayang dengan lembut ke udara. Seberkas cahaya terang bersinar di atas pintu. Ledakan, ledakan. Kedua pintu perlahan terbuka saat jantung Lin Fan berhenti sejenak. Dia bisa merasakan aura harta karun. Itu tebal. Lin Fan masuk, penuh dengan kegembiraan. Melihat apa yang ada di dalamnya, matanya terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Budak uang. Dia akan menjadi budak uang. Dikemas dengan padat di setiap rak, harta karun berlimpah. Bahkan aura lemari besi itu sendiri begitu padat dan tebal hingga hampir kokoh. Sepertinya kabut yang lengket. Dibandingkan dengan sekte Jiu Xiao, ini jauh lebih berkelas. Bagian paling barat dari benua ini adalah tempat yang kekurangan sumber daya. Sepertinya semuanya benar. Tempat di mana sekte kemuliaan berada penuh dengan sumber daya dan koneksi ke tempat lain. Oleh karena itu, harta yang mereka peroleh secara alami bahkan lebih melimpah. Bab 306, menembak membuat Anda tetap sehat. Sekte Jiu Xiao bukan satu-satunya sekte di sisi paling barat benua Dongling. Sekte besar atau kecil, jumlahnya beberapa lusin. Pemimpin dari mereka semua pada satu titik, sekte Jiu Xiao telah kehilangan kendali sepenuhnya. Tidak disangka mereka bahkan tidak memiliki satupun makhluk kuat yang memerintah orang-orang ini. Sungguh keadaan yang menyedihkan yang dialami oleh sekte Jiu Xiao. Sekarang waktunya tepat, semua sumber daya dan tanah yang sebelumnya dimiliki oleh sekte Jiu Xiao tampak begitu memikat dan menggoda sekte lain. Itu jelas-jelas menghilangkan nyawa seseorang saat dia sakit. Meskipun mereka tidak akan menghancurkan sekte Jiu Xiao sepenuhnya, bukankah terlalu berlebihan jika mereka mengeksploitasi mereka hingga menyerahkan segalanya karena mereka tidak berdaya? Survival of the fittest memang benar. Sekte Jiu Xiao telah memerintah sebagai penguasa dalam jangka waktu yang lama, dan meskipun mereka memiliki kesempatan, semua orang ingin merebut posisi itu. Saat semua sekte ini mendengar berita tentang situasi sekte Jiu Xiao, mereka berkumpul untuk membuat rencana untuk menggulingkannya. Akhirnya, kursi penguasa sekte di ujung barat diperebutkan. Namun, beberapa Grandmaster dari sekte kecil khawatir. Mereka bertanya, semuanya, sekutu sekte Jiu Xiao adalah sekte kemuliaan yang agung. Apakah kita akan mendapat masalah jika melakukan hal ini? Haha, jangan khawatir tentang itu. Tahukah kalian mengapa sekte Jiu Xiao berada dalam kondisi terpencil saat ini? Izinkan saya memberitahu Anda semua. Alasan dibalik jatuhnya sekte Jiu Xiao adalah karena mereka menyerang sekte kemuliaan. Dari Han Yongyi ke bawah, semua tetua senior telah binasa di tangan sekte kemuliaan. Karena itu, apakah menurut kalian sekte kemuliaan masih bersekutu dengan sekte Jiu Xiao? Selanjutnya, aku telah mendengar berita bahwa pemimpin puncak Jialan dari sekte kemuliaan telah tewas dalam perang juga. Kedua sekte ini kemungkinan besar dipenuhi dengan kebencian terhadap satu sama lain saat ini. Salah satu Grandmaster tertawa riang. Setelah mendengar ini, semua orang segera diyakinkan. Ini adalah sepotong daging enak yang menjuntai tepat di depan mulut mereka sekarang. Jika mereka menyerah, kesempatan yang sama mungkin tidak akan muncul lagi. Setelah itu, mereka mulai mendiskusikan cara membagi sumber daya sekte Jiu Xiao di antara mereka sendiri. Bagi mereka, sekte Jiu Xiao sudah menari di telapak tangan mereka. Sekte kemuliaan. Astaga, astaga. Melihat harta karun yang cerah dan mempesona, Lin Fan menelan ludahnya. Jumlah harta karun saat ini memang membutakan matanya. Lin Fan dengan santai mengambil batu hitam keruh. Ding, selamat karena telah menemukan batu pemadaman. Batu pemadam memiliki esensi jalur jaringan energi. Mampu meningkatkan kecepatan dalam mengembangkan rantai jalur jaringan energi. Tak kusangka barang tak pantas seperti itu pun sangat berharga. Lin Fan mau tidak mau merasa terkesan dengan kekayaan sekte kemuliaan. Sepertinya ini memang barang yang lumayan bagus. Sekarang Mi Qiongqi adalah seorang surgawi yang lebih hebat, ini akan memberinya dorongan yang bagus. Saat Lin Fan hendak menempatkan batu pemadam kebakaran ke dalam penyimpanannya, sebuah bayangan melintas. Tiba-tiba, batu pemadam kebakaran juga terbang dari tangan Lin Fan. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini di gudang harta karun? Saat itu,
Roh penjaga harta karun melayang dengan lembut di udara, menatap Lin Fan dengan waspada. Bagi roh penjaga harta karun, siapapun yang memasuki gudang harta karun dengan tujuan tidak menyimpan barang pastinya adalah orang jahat. Kamu adalah roh penjaga harta karun di sekitar sini. Lin Fan meliriknya. Kenapa dia terlihat sama persis dengan roh penjaga harta karun Sekte Jiu Xiao? Mungkinkah semua roh penjaga ini terlihat sama? Itu benar, aku adalah roh penjaga harta karun di sini. Anda punya token Grandmaster. Apakah Grandmaster mengizinkan Anda mengambil harta karun itu? Baiklah, apa yang kamu inginkan? Cepat keluar setelah mengambilnya. Roh penjaga harta karun berkata dengan sikap dingin. Cara dia memandang Lin Fan sangat tidak ramah. Setiap tahun, akan ada beberapa hari di mana roh penjaga harta karun berada dalam suasana hati yang buruk. Itu karena setiap kali orang datang, roh penjaga akan kehilangan beberapa harta di dalam lemari besi. Grandmaster mengizinkanku mengambil setengah harta karun di sini. Lin Fan mengamati harta karun di sekitarnya dan mengangguk puas. Lumayan, semua ini memang berharga. Saat Lin Fan menyelesaikan kata-katanya, roh penjaga harta karun meledak. Apa yang kamu bilang? Setengah. Apakah kamu ingin mengambil hidupku juga? Roh penjaga itu sangat marah. Ekspresinya terhadap Lin Fan juga berubah. Jauh dari sikap tidak ramah, dia sekarang memandang Lin Fan seolah-olah Lin Fan telah membunuh orang tuanya. Lin Fan melirik ke arah roh penjaga dan menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan roh penjaga di Sekte Jiu Xiao, aku benar-benar kecewa padamu. Kamu, beraninya kamu menghina karena dianggap lebih rendah dari adikku. Aku. Saat roh penjaga mendengar ini, dia sangat marah hingga muntah. Lin Fan juga tercengang. Dia pernah melihat orang-orang memuntahkan darah. Tapi melihat roh penjaga harta karun yang memuntahkan harta karun masih merupakan pemandangan yang menarik. Dan yang lebih mengejutkan Lin Fan adalah kenyataan bahwa orang ini bersaudara dengan roh penjaga harta karun di Sekte Jiu Xiao. Sungguh situasi yang menggelikan. Semangat penjaga, izinkan dia mengambil setengahnya. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan. Keneka. Setelah mendengar suara Grandmaster, roh penjaga tidak bisa berhenti berteriak. Namun, saat ini, Grandmaster Yan sedang tidak ingin peduli tentang dia. Bagaimanapun juga, hati sang Grandmaster merasa lebih sedih daripada hati rohnya. Tidao. Roh penjaga harta karun itu memiringkan kepalanya ke belakang dan berteriak kesedihan. Satu demi satu, harta dimuntahkan dari mulutnya. Astaga, menyembunyikan begitu banyak barang berharga. Lin Fan sangat terkejut. Dia mengira harta karun di dalam lemari besi itu lebih dari cukup. Tapi melihat kecepatan roh itu mengeluarkan harta karun ini, seharusnya ada lebih dari ini. Apakah kamu benar-benar ingin mengambil hartaku? Setelah akhirnya menembakkan semuanya, roh itu memandang Lin Fan dengan marah saat dia mengepalkan kedua tangannya. Ya itu betul. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan serius. Apakah roh ini akan berkelahi dengannya? Baiklah, kamu boleh mengambilnya. Tapi aku akan mengawasimu dari samping. Roh penjaga harta karun itu menjawab dengan gusar. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Ini sialan. Dia pikir roh itu akan bertarung dengannya. Lin Fan kemudian mulai mencari-cari, khususnya mencari harta karun yang tampak istimewa itu. Saat itu, mata Lin Fan melihat bola transparan. Di dalam bola ini, cahaya ungu terus berputar di dalam. Lin Fan meletakkan bola itu di telapak tangannya. Ini mungkin barang terburuk yang ada di gudang harta karun ini. Yang di samping ini jauh lebih baik. Saat roh penjaga melihat anak ini mengambil bola itu, jantungnya berdebar kesakitan. Melihat roh yang melayang di dekatnya dengan rahang ternganga, Lin Fan terkekeh. Hais, sepertinya kamu adalah roh penjaga yang baik. Tentu saja, aku tidak bisa mengambil semua barang bagus begitu saja, kan? Sejak ini adalah yang paling sampah, aku akan menyimpannya supaya kamu tidak merasa terlalu patah hati. Sialan, jika bukan karena verifikasi sistem, dia mungkin benar-benar terpengaruh oleh semangat ini. Pil peremajaan energi ungu. Tidak disangka orang ini akan mengatakan bahwa barang berharga seperti itu adalah sampah. Benar-benar omong kosong. Tiba-tiba, roh penjaga mulai menyembur keluar lagi.
Dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengalami rasa sakit seperti itu sejak dia dibentuk. Faktanya, dia merasa sangat sedih hingga organ-organnya, jika ada, akan tumpah. Saat itu, roh penjaga menyadari bahwa anak terkutuk ini telah mengambil benda lain. Dia kemudian bergegas dan segera berkata, "Oh, ini bagus. Ini adalah barang terbaik di seluruh gudang harta karun. Jika kamu mengambil ini, aku akan sangat patah hati." Tertegun sejenak, Lin Fan terkekeh dan menghela nafas. Astaga, bukankah roh penjaga ini licik? Memainkan trik kotor seperti ini. Meskipun harta karun yang dipegang Lin Fan cukup kuat, hal itu membutuhkan pengorbanan terus-menerus dari penggunanya. Jadi, itu tidak terlalu baik. Sekarang roh penjaga itu berhasil menjadi objek yang menantang surga, dia juga cukup pintar, bukan? Roh penjaga merasa bahwa dia telah memahami pikiran Lin Fan. Sekarang dia menganggap barang ini sebagai harta karun yang bagus, dia tidak percaya bahwa Lin Fan tidak akan mengambilnya. Siapa lagi di dunia ini yang lebih baik daripada dia dalam memverifikasi harta karun? Hanya pria ini dan dia yang berani menantang pengalaman roh penjaga dalam mengenali harta karun. Memintanya dengan serius. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menerimanya. Lagi pula aku tidak bisa membiarkanmu patah hati. Lin Fan menjawab dengan gembira. Ah, tidak, tidak. Sebenarnya kamu boleh memilikinya. Meski hatiku patah, tapi semuanya baik-baik saja asalkan kamu bahagia. Roh itu tertegun mendengar jawaban Lin Fan sambil tergagap. Tidak, tidak apa-apa. Lagi pula ada begitu banyak harta karun. Aku tidak perlu memaksakan hal itu. Menurutku ini juga bagus. Lin Fan telah melihat harta karun lainnya. Melihat benda itu, roh penjaga berseru kaget. Sial, itu sangat berharga. Itu. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Fan sudah menyimpan barang itu. Roh itu melayang di udara, menatap Lin Fan dengan bodoh. Karena tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, dia kemudian mulai muncrat lebih banyak. Satu demi satu, harta karun bercahaya itu menari-nari di udara. Lin Fan tidak mau memilih lagi. Dengan lambaian tangannya, setengah dari harta karun itu tersapu ke dalam karung penyimpanannya. Dan Lin Fan juga tahu batas kemampuannya. Ketika dia meminta setengah, maksudnya setengah. Dia tidak akan menyelinap masuk bahkan satu harta pun lebih dari itu. Pada saat yang sama, dia tidak ingin lagi melihat roh penjaga di udara, yang masih memuntahkan sesuatu. Dia langsung keluar. Hargai roh penjaga, jaga kesehatanmu. Sepertinya kamu terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Di beberapa tempat dalam sekte kemuliaan, erangan tumpul terdengar. Ah, pada saat ini, roh penjaga harta karun bukanlah satu-satunya yang menembakkan benda itu. Di beberapa puncak, beberapa pasangan berkumpul untuk melakukan ejakulasi berbagai hal. Bab 307, hanya bercanda. Waktu akan berlalu dan meninggalkan segalanya. Sekte kemuliaan akhirnya kembali ke keadaan damai seperti sebelumnya. Adapun para murid, mereka terkubur jauh di dalam pengembangan diri. Dalam pertempuran itu, banyak murid berbakat dengan potensi tersembunyi telah melepaskan mereka sepenuhnya dalam menghadapi momen tergelap sekte tersebut. Dimulai dengan Luyan, yang telah bangkit dari jajaran murid pelayan, meskipun basis budidayanya tidak terlalu tinggi, gaya bertarung misterius yang dia gunakan, dan kekuatan yang dia keluarkan, membuat semua orang memandangnya dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Adapun Meng Hao dan Jian Wudi dan lain-lain, kekuatan bertarung yang mereka lepaskan sama sekali tidak kalah dengan murid sekte dalam. Faktanya, mereka mungkin lebih kuat dari Zhong Hentian. Jadi, siapakah orang nomor satu dalam sekte kemuliaan saat ini? Tentu saja, itu tidak lain adalah Lin Fan. Ini adalah fakta yang diakui secara terbuka oleh semua orang di sekte kemuliaan. Bagaimanapun, mereka semua telah menyaksikan sendiri kejadian hari itu. Satu demi satu, Grandmaster dan tetua senior terpaksa mundur, bahkan hampir kehilangan nyawa. Namun, saat Master Junior Lin tiba dan makan ham, dia langsung membalikkan keadaan di telapak tangannya. Tingkat kekuatan ini terlalu mengerikan. Dengan demikian, citra Lin Fan dalam sekte tersebut setinggi surga saat ini. Dia secara tidak resmi adalah dewa yang dihormati oleh banyak murid di dalam hati mereka.
Puncak tanpa nama. Mi Kyongki telah mengurung dirinya dalam pengembangan diri selama sebulan penuh. Bagi Mi Kyongki, manfaat memiliki dua rantai jalur jaringan energi saat ini sangatlah besar. Berdasarkan basis budidaya saja, Mi Kyongki adalah yang tertinggi di seluruh sekte kemuliaan. Keterampilan misterius, unkillable indestructible, telah membawa Mi Kyongki ke jalur dominasi absolut. Sejak Lin Fan memperoleh pohon parasol mythical, dia telah mendapatkan poin pengalaman setiap detiknya. Sekarang setelah 1 bulan penuh berlalu, basis budidaya Lin Fan telah menembus budidaya penuh surgawi yang lebih rendah juga. Lin Fan saat ini bahkan bisa naik level saat tidur. Dalam waktu dekat, dia pasti bisa memasuki kondisi surgawi yang lebih besar yang dia inginkan. Pada saat itu, dia dapat memahami kekuatan jalur jaringan energi dan mulai mengumpulkan rantai jalur jaringan energi. Saat itu, Chiki berlari ke kamarnya dari luar sambil tertawa gembira. Di saat yang sama, Ziqiao mengejarnya sambil menggumamkan sesuatu. Tuan, mengapa Chiki selalu menindas Waiti? Dia selalu menekan Waiti hingga jatuh ke tanah. Ziqiao memeluk Waiti erat-erat sambil melapor ke Lin Fan. Gila, Chiki melompat ke bahu Lin Fan dan mengecilkan tubuhnya, menggelengkan kepalanya dengan marah seolah dia menyangkal kata-kata Ziqiao. Lin Fan sedang menyeruput teh ketika dia meludahkan semuanya setelah mendengar keluhan Ziqiao. Dia memandang Chiki dengan rasa tidak percaya dan akhirnya, ekspresinya berubah menjadi jijik. Hatinya menjerit, kamu binatang. Kamu bahkan tidak akan membiarkan seseorang semuda itu pergi. Meskipun anak singa salju itu betina, ia masih di bawah umur, dan belum melewati masa pubertas. Tidak disangka Chiki akan. Hai, Lin Fan menatap Chiki dengan pandangan teduh. Berbalik, dia kemudian menjawab tanpa daya, Ziqiao. Itu bukan penindasan. Mereka hanya melakukan pergaulan, interaksi yang ramah. Lin Fan tidak tahu bagaimana lagi menjelaskannya, jadi dia harus menjelaskannya dengan cara seperti itu. Lagi pula, itu tidak salah. Chiki dan Waiti sedang berinteraksi dengan baik. Hanya saja interaksinya sedikit, tidak senonoh. Oh, Ziqiao tidak bisa memahami semua ini sama sekali, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya setuju. Meringkuk erat dalam pelukan Ziqiao, Waiti menggigil hebat. Saat matanya bertatapan dengan mata Chiki, dia diliputi ketakutan yang sangat besar. Melihat wajah Waiti yang ketakutan, Lin Fan juga menghela nafas tak berdaya, sungguh binatang buas. Lihat betapa parahnya Chiki telah melukainya. Chiki juga memandang Lin Fan, memalingkan kepalanya ke arah lain. Dia kemudian melompat turun dari bahu Lin Fan dengan bangga dan berlari keluar. Tuan, saya ingin mengajak Waiti bermain. Melihat Chiki melarikan diri, Ziqiao bersiap untuk pergi mencari Gong Bingye juga. Oke, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Sekarang setelah sebulan berlalu, sudah waktunya dia pergi ke Sekte Jiuxiao. Dia telah menerima kabar dari Xin Feng bahwa dia sedang bersiap untuk mengambil alih posisi Grandmaster baru dari Sekte Jiuxiao. Ini adalah peristiwa besar di mata Lin Fan. Tentu saja, dia juga telah menyiapkan hadiahnya untuk Xin Feng. Saat Ziqiao pergi, Mi Kyongki memasuki rumahnya. Guru, saya telah mencapai hambatan dalam kultivasi saya. Saya ingin pergi untuk pelatihan lebih lanjut. Mi Kyongki meminta. Lin Fan mengamati Mi Kyongki dengan benar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menghela nafas. Memang benar, pria ini adalah bakat yang langka. Meskipun dia hanya berada pada level surgawi yang lebih rendah, dia masih menyimpan banyak potensi yang belum dilepaskan di dalam tubuhnya. Aura ini padat dan kental. Dia mungkin yang terkuat dari semua level surgawi yang lebih rendah saat ini. Hanya berdasarkan pada 2 rantai jalur jaringan energi saja, dia sudah jauh lebih kuat daripada banyak orang lainnya. Adapun permintaan Mi Kyongki, Lin Fan secara alami mengizinkannya. Lagi pula, selain Lin Fan, kekuatan bertarung terkuat di Sekte Iblis Suci saat ini pastinya adalah Mi Kyongki. Hari berikutnya, Mi Kyongki meninggalkan puncak dan sekte lebih awal dari Lin Fan. Lin Fan, sebaliknya, pergi ke Grandmaster untuk meminta bahtera perang. Saat Yan Hongyu melihat Lin Fan, suasana hati yang menyenangkan yang awalnya berubah menjadi suram. Napasnya menjadi sangat tergesa-gesa saat dia mendengar permintaan Lin Fan untuk bahtera pertempuran. Seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja karena stroke.
Anak ini tidak hanya mengambil setengah dari gudang harta karun, dia sekarang juga meminta bahtera perangnya sendiri. Meskipun Yan Hongyu tidak langsung menolak, dia akhirnya mengalah setelah teknik persuasi Lin Fan yang terus-menerus, dan mengeluarkan bahtera pertempuran yang disayanginya. Saat dia mengeluarkan bahtera perangnya, hatinya dipenuhi dengan rasa sakit yang tajam dan kengganan. Aku bisa mengeluarkannya untukmu, tapi kamu harus ingat untuk mengembalikannya padaku. Saat Lin Fan memikirkan wajah Grandmaster yang patah hati saat dia menyerahkan bahtera, dia tidak bisa menahan tawa. Saat itu, para murid Sekte Kemuliaan menyadari bahwa langit mulai gelap. Mengangkat kepala, mereka berseru kaget. Itu adalah bahtera pertempuran sekte tersebut. Berdiri di atas bahtera pertempuran, wajah Lin Fan sangat puas. Dia tidak bisa mengeluh tentang bahtera megah yang memancarkan cahaya aneh di bawah sinar matahari yang bersinar. Selain itu, bahtera pertempuran Grandmaster bahkan lebih cepat dalam hal kecepatan dibandingkan dengan bahtera pertempuran para tetua senior. Saat para tetua senior di setiap puncak melihat bahtera terapung, mereka bergegas ke puncak Grandmaster karena terkejut. Di sana, mereka menemukan Grandmaster berdiri membeku. Matanya dipenuhi kesedihan saat dia berdiri terpaku di tempatnya. Grandmaster, kamu telah memberikan bahtera perangmu kepada anak itu. Wuya bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa bahtera perang adalah milik Grandmaster Yan yang paling disayangi. Menarik napas dalam-dalam, Yan Hongyu menjawab, pasaran. Tidak diberikan. Pinjaman. Wuya bertukar pandang dengan tetua senior lainnya. Grandmaster tampaknya tidak menerima ini dengan baik. Bahtera perang yang lebarnya beberapa ribu kaki itu melayang dengan tenang di langit. Memang terlihat sedikit aneh dengan hanya satu orang yang berdiri di atasnya. Melihat ke bawah, Lin Fan mengerucutkan bibirnya hingga tersenyum. Perasaan ini terlalu luar biasa. Apakah ada yang tertarik bergabung dengan Junior Master Lin Anda untuk karya wisata di luar? Lin Fan berteriak. Saling memandang, para murid Sekte Kemuliaan mengangkat tangan mereka dengan penuh semangat. Aku, Tuan Muda Lin. Aku pergi. Ajak aku, Master Muda Lin. Aku tahu cara memasak. Aku bisa menghangatkan tempat tidurmu untukmu. Melihat wajah bersemangat mereka, Lin Fan tersenyum lebar. Aku hanya bercanda haha. Selamat datang. Dengan itu, tanda pada bahtera pertempuran bersinar terang saat menghilang ke tepi langit. Para murid yang bersemangat memandang ke langit dengan tatapan kosong. Pembohong besar. Bab 308, Penghinaan. Haha. Di seberang langit luas yang tak terbatas itu, sebuah bahtera perang raksasa melaju dengan cepat. Lin Fan berdiri di atasnya, tertawa terbahak-bahak ke arah bumi di bawah. Itu benar. Dunia luar adalah tempat milikmu yang sebenarnya. Sejak dia meninggalkan sekte, Lin Fan menyadari betapa bersemangatnya dia. Ditambah dengan fakta bahwa dia berhasil menguasai bahtera pertempuran Grandmaster, praktis tidak ada yang bisa meredam suasana hatinya saat ini. Dia memutuskan bahwa setelah dia menyelesaikan urusan sekte Jiu Xiao, dia akan pergi dan berkeliaran dengan bahtera perang. Bahtera perang ini sangat cepat dibandingkan dengan bahtera perang yang pernah dia naiki sebelumnya. Dia praktis menempuh jarak 10 mil dalam sekejap matanya. Namun, Lin Fan masih belum mengetahui teori di balik cara kerja bahtera pertempuran ini. Jika dia tahu tentang teorinya, dia tidak akan keberatan membuat teorinya sendiri. Lin Fan menatap langit di depannya. Setelah sekte Jiu Xiao, dia kemudian pergi mencari pecahan token tertinggi. Oh benar, tempat terlarang dari anjing berdarah 7 orang suci itu juga. Sekte Jiu Xiao. Dalam sebulan terakhir, Sekte Jiu Xiao berada dalam kondisi tidak bersemangat. Beberapa murid telah kehilangan harapan terhadap sekte tersebut. Grandmaster sudah mati. Para tetua senior telah meninggal. Sekte yang dulunya nomor 1 di ujung barat kini tak lebih dari cangkang kosong. Beberapa murid memilih untuk meninggalkan sekte Jiu Xiao. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka ingin pergi mencari masa depan yang baru. Yang lain bersumpah untuk tetap berada di sisi Xin Feng. Mereka bertekad untuk terus berjuang demi sekte Jiu Xiao. Kakak senior, upacara kenaikan Grandmaster akan segera dimulai. Feng Xiaoling juga khawatir. Namun, tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus dilalui bagi sekte Jiu Xiao,
dia yakin bahwa kakak senior Xin Feng akan mampu membawa sekte Jiu Xiao kembali ke masa kejayaannya sekali lagi. Oke, Xin Feng mengangguk. Seekor naga tidak dapat bertahan hidup tanpa kepalanya. Kini, setelah beban berada di pundak Xin Feng, tekanan tersebut terkadang bisa mencekik. Feng Xiaoling memandang kakak seniornya. Karena ada sesuatu yang mengganggunya, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kakak senior, dengan situasi kita saat ini, kita bisa melakukan lebih baik tanpa upacara kenaikan. Berdasarkan laporan para murid kita di luar, banyak sekte yang menyembunyikan niat buruk terhadap kita." Petik 2. Feng Xiaoling melihat ke kejauhan. Aura agung yang terpancar dari sekte Jiu Xiao sudah tidak ada lagi. Saudara muda, meskipun sekte Jiu Xiao sedang terpuruk dan terpencil saat ini, kami masih merupakan sekte besar. Upacara penting seperti itu tidak boleh dibatalkan. Adapun sekte lainnya, cepat atau lambat kami harus menanganinya. Jika mereka ingin datang dan menimbulkan masalah, biarkan saja. Xin Feng menjawab dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, ada jalan keluar lain, kakak senior. Berdasarkan hubunganmu dengan kakak senior Lin, jika sekte kemuliaan bisa membantu, mungkin kita bisa. Ini adalah pemikiran yang Feng Xiaoling ragu-ragu untuk ungkapkan. Xin Feng menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Adik laki-laki, kamu harus selalu ingat. Kami, sekte Jiu Xiao, berhutang terlalu banyak pada sekte kemuliaan. Terlalu banyak. Tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan, Feng Xiaoling menganggukkan kepalanya. Dia tahu apa yang dipikirkan kakak seniornya, dan mengapa dia merasa seperti itu. Namun kenyataannya, keadaan tampaknya tidak terlalu baik bagi sekte Jiu Xiao saat ini. Apakah tamu dari sekte lain sudah tiba? Xin Feng bertanya. Kurang lebih, mereka semua ada di sini. Pintu masuk sekte Jiu Xiao. Para murid sekte Jiu Xiao terus sibuk melayani para tamu satu demi satu. Semua sekte besar di wilayah barat jauh hadir dalam upacara ini. Kakak senior, aku sedikit gugup. Salah satu murid yang melayani para tamu di pintu masuk bergumam dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi seperti ini. Sekarang sekte Jiu Xiao sedang goyah dan bukan lagi sekte yang kuat seperti dulu. Adik, jangan takut. Apapun yang terjadi, kita harus menunjukkan bahwa semangat kita masih kuat. Jawab murid lainnya. Saat itu, sekelompok orang muncul di gerbang sekte Jiu Xiao. Master Agung dari Sekte Awan Merah datang bersama murid-muridnya untuk memberikan ucapan selamat yang tulus kepada Grandmaster dari Sekte Jiu Xiao yang baru naik tahta. Mereka mempersembahkan hadiah berupa buah ceri berusia 10 tahun. Ketika para murid yang bertugas menyambut tamu dari sekte lain menerima hadiah tersebut, mereka seharusnya mengumumkannya dengan lantang. Namun setelah menerima hadiah ini, hati mereka pun bergetar sesaat. Ini sama sekali bukan hadiah ucapan selamat. Ini adalah bentuk penghinaan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, para murid sekte Jiu Xiao yang berkumpul di gerbang depan tampak sangat muram. Cherry berumur 10 tahun. Ini benar-benar penghinaan. Apakah ini cara sekte Jiu Xiao memperlakukan tamunya? Kami sudah mengucapkan selamat dan memberikan hadiah juga. Kalian akan membiarkan kami berdiri diam di sini. Grandmaster Sekte Awan Merah menyuarakan ketidaksenangannya. Para murid Sekte Awan Merah juga mulai mengeluh. Beraninya mereka terus bersikap sombong ketika mereka berada dalam kesulitan seperti itu. Apakah Sekte Jiu Xiao masih berpikir bahwa mereka adalah seseorang? Ya ampun, kami sudah memberikan cukup banyak wajah bahkan dengan muncul sekarang. Apakah mereka mencoba menyiratkan bahwa hadiah kita terlalu menyedihkan? Buah ceri 10 tahun ini adalah hadiah terbaik yang bisa diberikan Grandmaster kita kepada sekte yang lemah dan miskin ketika kita mengunjungi mereka. Mendengar kata-kata sarkastik ini, para murid sekte Jiu Xiao dipenuhi dengan amarah yang membara di dalam diri mereka. Sejak kapan sekte Jiu Xiao menjadi sasaran penghinaan seperti itu? Manakah dari sekte berikut yang berani berbicara kepada mereka sedemikian rupa di masa lalu? Tapi memikirkan keadaan mereka saat ini, murid-murid ini hanya bisa mengepalkan tangan mereka erat-erat dan menahan hinaan. Grandmaster Hu, silakan masuk. Salah satu jenius sebelumnya dari Sekte Jiu Xiao menyambut kedatangan Grandmaster Sekte Awan Merah. Grandmaster Hu dari Red Cloud Sect menganggukkan kepalanya.
Setidaknya kamu punya sopan santun. Murid jenius itu tersenyum paksa. Para Grandmaster dari sekte semacam ini tidak akan pernah berani bersikap kurang ajar di masa lalu. Ada 38 sekte yang hadir saat ini, dan sekte awan merah adalah yang terakhir tiba. Di depan aula tempat kenaikan akan berlangsung, semua sekte duduk di posisinya masing-masing. Ke-38 Grandmaster itu berbincang secara terbuka tanpa berusaha membungkam suara mereka juga, sama sekali tidak takut jika murid-murid sekte Jiu Xiao mendengarkan mereka. Grandmaster Yang, hadiah apa yang kamu berikan pada mereka? Oh, sekotak perhiasan biasa. Wow, kamu pria yang sangat murah hati. Aku memberi mereka ceri berumur 10 tahun. Haha, sekarang agak pelit kan, Grandmaster Hu? Peti permataku bisa membeli 2 buah ceri itu. Bahkan itu terasa terlalu berlebihan bagiku, Grandmaster Hu. Coba tebak apa yang kuberikan pada pihakku. Aku sangat miskin sehingga aku hanya bisa memberi mereka beberapa emas batangan. Hahaha. Saat para Grandmaster ini asyik mengobrol, para murid sekte Jiu Xiao di sekitarnya hanya bisa mengertakkan gigi kesakitan. Mereka patah hati, dan merasa seperti sedang ditampar wajahnya saat ini. Pernah menjadi pemimpin di wilayah barat jauh, namun kondisinya saat ini sangat suram. Mereka tahu bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Mereka mungkin di sini bukan hanya untuk memberi selamat atas kenaikan posisi Grandmaster. Sekte Jiu Xiao saat ini seperti sepotong daging di atas talenan, menunggu siapapun untuk mengambil sepotongnya. Makhluk surgawi yang lebih besar. Di masa lalu, Sekte Jiu Xiao dapat dengan mudah menemukan makhluk surgawi yang lebih besar tergeletak hampir di mana saja. Tapi sekarang, tidak ada satupun makhluk surgawi yang lebih hebat di sekte mereka. Jauh dari ironi, mereka bahkan tidak sebanding dengan sekte kecil saat ini. Melihat semua penampilan tinggi dan perkasa dari Grandmaster sekte besar lainnya, para murid sekte Jiu Xiao hanya bisa berkobar dalam diam di dalam hati mereka. Namun hal yang membuat mereka lebih marah adalah kenyataan bahwa bahkan para murid dari sekte besar ini pun menuding dan menaungi mereka, seolah-olah mereka hanyalah lalat. Dan rasa frustrasi datang karena fakta bahwa murid-murid ini memiliki basis budidaya yang rendah, praktis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan murid-murid sekte Jiu Xiao yang tersisa. Namun, sekte Jiu Xiao tidak lagi mendapat dukungan dari siapapun. Kalau saja Grandmaster dan tetua senior mereka masih ada, siapa yang masih berani bersikap kurang ajar? Bab 309, kami di sini untuk memakanmu. Grandmaster dari Sekte Awan Merah sedang menikmati suasana di dalam Sekte Jiu Xiao saat ini. Dulu, setiap kali dia datang, dia harus bersikap sopan dan berperilaku baik. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Cara dia memandang segala sesuatu mirip dengan mensurvei sektenya sendiri. Grandmaster Hu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Segera setelah itu, dia membantingnya ke meja di sampingnya. Dia bertatapan dengan murid sekte Jiu Xiao di dekatnya dan berkomentar dengan tidak senang. Teh macam apa ini? Sama sekali tidak ada rasa di dalamnya. Beraninya kamu menyajikan teh berkualitas rendah kepada kami. Apakah kamu memandang rendah para Grandmaster dan sekte di sini? Nada suaranya agresif. Dia familiar dengan rasa teh ini. Ini adalah teh yang sama yang disajikan oleh sekte Jiu Xiao ketika mereka kuat. Tapi sekarang mereka dalam keadaan seperti ini, beraninya mereka menyajikan jenis teh yang sama. Grandmaster Hu, ini adalah jenis teh yang sama yang selalu digunakan sekte kita. Murid itu bergegas dan menjawab dengan bingung. Tiba-tiba, seorang murid sekte Awan Merah di belakang Grandmaster Hu melangkah maju dan mengirim murid sekte Jiu Xiao itu terbang dengan satu tamparan. Jika Grandmasterku mengatakan itu teh yang lebih rendah, itu teh yang lebih rendah. Cepat ambilkan teh terbaikmu. Murid yang dikirim terbang sangat marah saat ini. Itu semua tertulis di wajahnya saat dia bersiap untuk membalas pihak lain. Sejak kapan mereka mendapat perlakuan seperti itu? Semua Grandmaster sekte lainnya duduk diam. Menjelang adegan ini, mereka tertawa dingin di dalam hati. Mereka harus melihat apa yang akan dilakukan sekte Jiu Xiao terhadap hal ini. Jika mereka tidak tahan dan melawan, maka itu juga sesuai dengan keinginan mereka. Jika terjadi perkelahian, mereka kemudian dapat merebut sekte tersebut secara resmi.
Sumber daya dan tanah Sekte Jiu Xiao bagus untuk dibagi rata. Murid Sekte Awan Merah membusungkan dadanya dengan bangga. Dia juga merasa sangat bersemangat saat ini. Di masa lalu, Sekte Jiu Xiao seperti gunung yang tidak dapat mereka daki. Tapi sekarang setelah Sekte Jiu Xiao jatuh dari kejayaannya, mereka tidak lebih dari sebuah jeruk yang bisa dia remas dan injak. Anda, murid Sekte Jiu Xiao ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ditahan oleh seseorang. Kakak senior, murid yang ditampar itu melihat ke sekelilingnya dan berseru dengan marah. Mundurlah. Pergi dan suruh seseorang untuk menyajikan teh terbaik yang kita miliki kepada para Grandmaster ini. Aku akan menangani semuanya di sini, perintah Wu Hao. Tidak peduli betapa marahnya murid itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Grandmaster Hu, rekan-rekan Grandmaster yang hadir, saya minta maaf atas penerimaan yang buruk. Saya sudah memerintahkan mereka untuk mengganti tehnya. Menggenggam tinjunya, Wu Hao meminta maaf kepada para Grandmaster yang hadir. Wu Hao pernah menjadi pria arogan dan brutal dalam sekte tersebut. Namun kini setelah Sekte Jiu Xiao menjadi seperti ini, demi kelangsungan warisan Sekte Jiu Xiao, dia harus melepaskan ego dan harga dirinya. Hahaha, bagus, bagus. Kamu anak yang pintar. Baiklah kalau begitu, kami tidak akan menentang orang sekali bermu. Ini sudah larut. Di mana Grandmaster baru? Grandmaster Hu melambaikan tangannya dengan acuh sambil tertawa. Grandmaster akan segera tiba, jawab Wu Han sambil mengamati orang-orang yang hadir sebelum mundur perlahan. Tak satu pun dari 38 sekte yang hadir berada di sini dengan niat baik. Melihat pemandangan itu, para murid Sekte Jiu Xiao yang sedang sibuk di dekatnya dipenuhi dengan rasa marah yang pedih. Mereka mengenal masing-masing Grandmaster ini. Mereka dulunya adalah orang-orang yang sangat sopan dan menyukai Sekte Jiu Xiao. Tapi sekarang, mereka semua sombong dan angkuh. Mereka tidak lagi memandang Sekte Jiu Xiao dengan sedikit rasa hormat. Mereka mengerti di dalam hati bahwa itu disebabkan oleh jatuhnya Sekte Jiu Xiao. Hanya saja perubahan mendadak seperti itu masih cukup sulit untuk diadaptasi oleh sebagian besar dari mereka. Para murid dari 38 sekte ini menuding dan memerintahkan mereka berkeliling, seolah-olah mereka sedang memandang murid-murid Sekte Jiu Xiao ini sebagai pelayan saat ini. Meski marah, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya bisa menanggung semua itu. Kalau tidak, mereka akan menimbulkan masalah bagi Grandmaster mereka yang baru diangkat. Grandmaster tiba. Saat itu, Xin Feng berjalan dari kejauhan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, 38 Grandmaster memandang dengan puas. Tak satu pun dari mereka yang berdiri karena mereka tetap duduk di tempatnya. Para murid dari 38 sekte mengobrol tanpa henti. Sebenarnya, tempat ini hampir seperti pasar. Jadi ini Grandmaster baru dari Sekte Jiu Xiao. Ah, aku tahu siapa orang itu. Dia adalah jenius nomor 1 di Sekte Jiu Xiao. Haha, sepertinya Sekte Jiu Xiao benar-benar terpuruk sekarang. Meskipun dia jenius, dalam hal kekuatan bertarung, dia tidak bisa dibandingkan dengan kita semua Grandmaster di sini. Faktanya, bahkan tetua senior kita pun bisa mengalahkannya, dia terjatuh dengan mudah. Mendengar komentar ini, murid-murid Sekte Jiu Xiao di dekatnya mengepalkan tangan mereka begitu keras hingga buku-buku jari mereka memutih. Feng Xiaoling mengikuti di belakang Xin Feng. Meskipun dia tidak senang dengan situasi di hadapannya, dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Xin Feng tampak tenang dan acuh tak acuh, seolah tidak ada pendapat mereka yang memengaruhinya. Dia kemudian berjalan ke kursi Grandmaster dan mengepalkan tinjunya ke arah penonton. Terima kasih atas kehadiran Anda, semuanya. Saya Xin Feng, dan saya akan mengambil peran Grandmaster mulai hari ini dan seterusnya. Saling memandang, ke-38 Grandmaster mengangkat bahu dan mengepalkan tangan, mengembalikan beberapa formalitas. Namun alasan kehadiran mereka kali ini bukan untuk membicarakan omong kosong tersebut. Mereka datang ke sini dengan suatu motif. Xin Feng duduk di kursi tanpa berbicara. Suasana acara menjadi dingin dan semua orang terdiam. Semua murid Sekte Jiu Xiao berdiri di belakang Xin Feng. Mereka tahu bahwa hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Saat itu, Grandmaster Hu dari Sekte Awan Merah tertawa terbahak-bahak. Oh, tak kusangka Sekte Jiu Xiao telah berubah seperti itu. Karena itu,
Aku merasa sangat menyesal hahaha. Mendengar Grandmaster Hu mulai menggelindingkan bola, Grandmaster lainnya duduk tegak. Itulah isyarat bagi mereka untuk memulai tuntutan mereka. Namun, kami semua yang hadir telah mendiskusikan beberapa hal. Apakah Anda ingin mendengarkan kami, Grandmaster Xin? Grandmaster Hu bertanya dengan nada mengejek. Jari Xin Feng gemetar sebelum dia tersenyum dan menjawab, silakan, Grandmaster Hu. Grandmaster Hu mengeluarkan batuk palsu, memandang ke arah Grandmaster lainnya, dan langsung berkata, dulu di masa kejayaan Sekte Jiu Xiao, kalian telah menduduki banyak wilayah. Wilayah ini milik kami 38 sekte. Demi kami mendapatkan bersama-sama di masa depan, kami mengusulkan agar Grandmaster Xin mengembalikan wilayah ini kepada kami. Itu benar, sebagian besar wilayah Sekte Jiu Xiao direbut dari kami. Sekarang kalian tidak punya banyak waktu lagi, kembalikan kepada kami. 38 Grandmaster yang hadir mengangguk setuju. Ekspresi Xin Feng sedikit berubah sebelum dia kembali tersenyum tenang. Teman-teman Grandmaster yang hadir, aku tidak mengerti maksudmu. Kapan Sekte Jiu Xiao pernah merebut wilayahmu? Wilayah kami ini diwarisi dari nenek moyang kami. Grandmaster Hu melambaikan tangannya dengan acuh dan memotong pidato Xin Feng. Baiklah, terserah. Grandmaster Xin, kami semua datang ke sini untuk berdiskusi denganmu dengan sopan. Jika kamu bersikeras untuk memberikan penjelasanmu sendiri, maka ke-38 sekte tidak akan keberatan menyatakan perang terhadapmu. Pergi dan pikirkanlah sendiri. Wajah Grandmaster Hu langsung berubah dingin. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Sekarang Sekte Jiu Xiao lemah, tidak perlu berbasa-basi di sekitar mereka. Jika Sekte Jiu Xiao tahu apa yang baik bagi mereka, mereka masih bisa memberi mereka ruang untuk bernapas. Tapi melihat bagaimana keadaannya, jika dia tidak memberikan ancaman, orang-orang ini mungkin tidak akan tahu di mana mereka berdiri saat ini. Bolehkah saya menanyakan wilayah mana yang Anda maksud, Grandmaster Hu? Xin Feng menyembunyikan tangannya di balik jubahnya, juga mengepalkan tangannya dengan erat. Gunung Haili milik Sekte Awan Merah. Grandmaster Hu telah memikirkannya sebelumnya dan segera menjawab. Sekte Jiu Xiao telah menduduki Gunung Haili selama ribuan tahun. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Awan Merah. Jika Grandmaster Xin benar-benar tulus dalam menebus kesalahannya, Anda dapat memberikan 100 harta lagi untuk menebusnya. Dan sisanya, Xin Feng bertanya tanpa ekspresi, tetapi api berkobar di dalam hatinya. Setelah itu, Grandmaster lainnya segera menyampaikan tuntutan mereka juga. Pada saat Grandmaster terakhir selesai, semua murid Sekte Jiu Xiao memerah. Wajah mereka tidak merah karena kegembiraan, tetapi menjadi marah karena marah. Xin Feng segera berdiri dan menatap massa. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, kalian ingin menjara Sekte Jiu Xiao. Xin Feng telah membuat persiapan untuk melepaskan sebagian sumber daya mereka. Tapi tak disangka 38 sekte akan bertindak sejauh ini. Ini praktis memakan Sekte Jiu Xiao hidup-hidup. Oh, kamu tidak bisa mengatakan itu sekarang. Kami di sini hanya untuk mengambil kembali milik kami. Grandmaster Hu menjawab dengan sinis. Itu benar, sudah waktunya mengembalikannya. Semua Grandmaster menganggukkan kepala. Itu tidak mungkin. Xin Feng menjawab dengan gusar. Grandmaster Hu melirik Xin Feng sebelum berdiri dan tertawa dingin. Oh, dan sekarang Anda yang memutuskan apakah itu mungkin atau tidak. Itu benar. Jika Sekte Jiu Xiao bersikeras menduduki wilayah kami, maka kami 38 sekte tidak punya pilihan selain membentuk aliansi untuk memusnahkan Sekte Jiu Xiao di wilayah paling barat. Segera, 37 Grandmaster lainnya juga berdiri. Mereka pasti akan memakan Sekte Jiu Xiao hidup-hidup. Dan jika mereka menolak, itu lebih baik. Mereka kemudian dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan Sekte Jiu Xiao untuk selamanya. Semua murid Sekte Jiu Xiao yang berdiri di belakang Xin Feng pucat karena marah. Orang-orang ini keterlaluan. Xin Feng menarik napas dalam-dalam. Lihat ke sana, teman-teman. Ada bahtera perang yang mendekat. Tiba-tiba, salah satu murid berseru sambil menunjuk ke kejauhan. Tiba-tiba, pandangan semua orang beralih. Melihat ke atas, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Bahtera pertempuran yang sangat besar. Ke-38 Grandmaster saling memandang dengan bingung. Apakah ada orang lain di sini untuk mengambil sepotong kue?
Xin Feng hanya bisa berdiri terpaku di tempat dia berada dalam kesedihan. Apakah Sekte Jiu Xiao benar-benar akan dicabik-cabik oleh orang-orang ini seperti anak domba yang tak berdaya? Semua murid Sekte Jiu Xiao juga menundukkan kepala mereka dengan sedih. Ini benar-benar merupakan penghinaan bagi mereka. Bab 310, perawatan macam apa itu? Munculnya bahtera pertempuran membuat semua orang berada dalam emosi yang campur aduk. Bagi 38 Grandmaster yang hadir, ini bukanlah hal yang baik. Mereka sudah berdiskusi sebelumnya tentang bagaimana mereka akan membagi Sekte Jiu Xiao di antara mereka sendiri. Dan jika Sekte Jiu Xiao ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu, mereka akan melakukannya dengan kekerasan. Namun jika Sekte Jiu Xiao mengetahui tempat mereka dan menerima persyaratannya, mereka tidak akan keberatan membiarkan Sekte Jiu Xiao terus ada. Kini setelah kehadiran lain yang tidak diketahui mendekat, tampaknya mereka akan mendapat lebih sedikit bagian awal mereka. Jika itu hanya sekte biasa, mereka tidak akan peduli. Tapi melihat ukuran kapal perang raksasa ini jelas jauh dari sekte kecil. Lin Fan berdiri di atas bahtera pertempuran dan menatap ke bawah. Bahtera perang Grandmaster memang merupakan objek yang luar biasa. Tidak disangka dia akan tiba di ujung barat hanya dalam beberapa hari saja. Kecepatan yang tak tertandingi. Namun, bahkan bahtera pertempuran ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Rock. Memikirkan kembali bagaimana Rock tiba di Sekte Kemuliaan hanya dengan kepakan sayapnya, kecepatan itu benar-benar luar biasa. Tapi mengingat kembali biaya pemanggilan Rock, hati Lin Fan juga hancur berkeping-keping. Ada acara yang sedang berlangsung. Lin Fan melihat keluar aula utama Sekte Jiu Xiao tempat banyak orang berkumpul. Tapi Lin Fan juga tidak bodoh. Dengan situasi saat ini, sudah menjadi masalah besar bagi Sekte Jiu Xiao untuk tidak terkoyak oleh sekte lain. Kakak senior, bersabarlah dan lupakan saja. Feng Xiaoling berbisik di belakang Xin Feng. Semua sekte ini menatap Sekte Jiu Xiao dengan mata tamak. Jika mereka benar-benar menyatakan perang, Sekte Jiu Xiao mungkin akan benar-benar binasa di sini. Xin Feng tidak menjawab. Hatinya lebih jernih dari siapapun. Namun mengingat kembali bagaimana Sekte Jiu Xiao yang mulia telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu, hatinya tidak dapat menahan kesedihan yang tercurah. Dibiarkan tanpa kekuatan bertarung sama sekali di seluruh sekte. Jika mereka memiliki satu makhluk surgawi yang berkultivasi penuh, segalanya akan sangat berbeda saat ini. Tapi kenyataannya, orang terkuat dalam sekte itu, yaitu dirinya sendiri, hanyalah seorang surgawi yang lebih rendah. Sungguh sebuah tragedi. Para murid Sekte Jiu Xiao kagum dengan pemandangan bahtera perang yang juga melayang di atas Sekte Jiu Xiao. Bahtera perang yang luar biasa dan cemerlang. Para murid dari 38 sekte menatap ke arah tabut itu dengan mata iri. Mereka belum pernah melihat bahtera perang sebesar ini di sekte mereka sendiri. Adapun 38 Grandmaster, mereka saling memandang dengan mata khawatir. Sekte manakah ini? Bahtera Yan Hongyu dilapisi platina di bagian luar, tanpa lambang atau indikasi apapun. Ini karena Yan Hongyu merasa bahwa seseorang harus tetap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Meskipun Sekte Kemuliaan adalah sekte besar, dia lebih suka tidak pamer saat bepergian. Saudara Xin Feng, bagaimana bisa kamu? Bahkan tidak ada satupun pemberitahuan saat kamu mengadakan upacara. Jika bukan karena aku datang untuk menyelesaikan beberapa hal, aku mungkin tidak akan mengetahuinya. Suara itu terdengar di langit saat bayangan turun dari bahtera. Ketika Xin Feng melihat siapa orang itu, wajahnya langsung berubah saat dia bergegas maju. Ekspresi dari 38 Grandmaster berubah suram juga. Mereka tidak menyangka orang ini adalah teman Xin Feng. Baiklah, terserah. Meski begitu, hal ini tidak akan menghalangi rencana mereka. Adapun para murid Sekte Jiu Xiao, mereka menjadi sangat bersemangat satu persatu. Astaga, kakak senior Lin ada di sini. Sial, ini kakak senior Lin. Tunggu. Aku akan mengambil teh terbaik yang ada di gudang kita. Ya, cepat pergi. Sekarang kakak senior Lin ada di sini, 38 sekte ini tidak bisa lagi bersikap kurang ajar. Para murid yang mengetahui siapa Lin Fan, semangat marah mereka perlahan berubah menjadi kegembiraan. Dan tentu saja, mereka tahu tentang hubungan kakak senior Lin dengan Grandmaster mereka.
Mereka dekat seperti saudara-saudara. Hati Feng Xiaoling juga menghela nafas lega. Dia telah meminta kakak seniornya untuk meminta bantuan kakak senior Lin, namun Xin Feng bersikeras menentangnya. Sekarang kakak senior Lin telah muncul sendiri, ini pasti akan membalikkan keadaan bagi mereka. Saudara Lin, mengapa kamu ada di sini? Meskipun Xin Feng diliputi kegembiraan atas kedatangan Lin Fan, dia juga sangat bingung. Bertanya-tanya mengapa saudaranya Lin muncul di sini. Kenapa? Apa aku tidak diterima di sini? Ayo, lihat dirimu sekarang. Apakah itu jubah Grandmaster? Bagus. Mengesankan? Mengesankan. Nah, sebagai saudara, bukannya aku ingin mengeluh, tapi tidak memberitahuku tentang peristiwa besar seperti kenaikanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Sekarang, aku sedikit kesal tentang itu. Melihat Xin Feng mengenakan jubah Grandmaster, Lin Fan sangat senang saat ini. Setidaknya, mereka akan melanjutkan tradisi Sekte Jiu Xiao. Yah, itu karena ini hanya masalah kecil, Saudara Lin. Ayo, kemari dan duduk. Xin Feng menyeret jubah Lin Fan. Bijaksana dan tajam, Feng Xiaoling segera menarik kursi dari dalam aula utama dan meletakkannya tepat di samping kursi Grandmaster. Sialan, siapa Lin Fan? Dia adalah orang terkuat yang pernah ada. Memikirkan kembali bagaimana penatua senior Li Yuanqi dihancurkan seperti semut kecil olehnya, Feng Xiaoling dapat mengingat setiap dominasi Lin Fan. Beberapa murid Sekte Jiu Xiao bingung dengan apa yang terjadi. Hai kakak senior, siapakah kakak senior Lin ini? Kenapa dia duduk tepat di samping Grandmaster? Murid ini memiliki basis kultivasi yang rendah, jadi dia tidak mengetahui banyak hal yang terjadi dengan sekte tersebut. Awasi saja matamu dan tetap diam. Yang bisa kukatakan padamu hanyalah bahwa kehadiran kakak senior Lin adalah kejatuhan 38 Grandmaster di sini. Itu saja. Hah, apakah kamu sungguh-sungguh, kakak senior? Semua dari 38 Grandmaster ini adalah makhluk surgawi yang lebih hebat. Murid itu menjawab dengan bingung. Makhluk surgawi yang lebih besar. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu. Tunggu saja di sana. Aku harus bergegas dan membelikan makanan penutup untuk kakak senior Lin. Apakah kakak muda itu sudah pergi untuk menyiapkan teh untuk kakak senior Lin? Ya, kakak senior, dia sudah bergegas ke sana. Murid itu benar-benar tercengang. Melihat sekeliling pada kakak-kakak seniornya yang sibuk, pikirannya semakin kacau saat ini. Semua kakak senior ini sangat marah beberapa saat yang lalu, tetapi mengapa mereka semua tersenyum sekarang? Ke-38 Grandmaster itu sangat bingung saat ini. Siapakah pria yang duduk di samping Xin Feng saat ini? Dan adegan berikutnya bahkan lebih mengejutkan lagi. Apa yang dilakukan para murid Sekte Jiu Xiao ini? Mereka sangat bersemangat. Kakak senior Lin, ini adalah teh terbaik yang ditawarkan Sekte Jiu Xiao. Seorang murid menyangga teh dengan hati-hati dari jauh sebelum meletakkannya di atas meja di samping Lin Fan dengan sopan. Bahkan, ia menindaklanjutinya dengan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka noda air di cangkir teh. Kakak senior Lin, ini beberapa makanan penutup. Kakak senior Lin, apakah bahumu sakit? Bolehkah aku menggosokkannya untukmu? Kakak senior Lin, apakah kakimu sakit? Haruskah aku membantumu merendamnya dalam air hangat? Kakak senior Lin, ... Semua orang dari 38 sekte menatap pemandangan ini dengan rahang terbuka lebar. Apa yang sedang terjadi saat ini? Siapa sebenarnya orang ini yang membuat para murid Sekte Jiu Xiao melayaninya seperti itu? Memikirkan kembali bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana pria ini diperlakukan saat ini, betapa berbedanya dunia ini. Semua orang dari 38 sekte benar-benar gusar saat ini. Apakah Sekte Jiu Xiao meremehkan mereka? Lin Fan juga terjebak dalam kesibukan oleh para murid ini. Baiklah. Ada apa dengan kalian? Tingkah lakumu yang tiba-tiba penuh gairah membuat sikapmu sedikit canggung, tahu. Lin Fan terkekeh. Berdiri di samping, Xin Feng juga tersenyum tak berdaya. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu di hatinya. Bahkan ia sendiri belum pernah mendapat perlakuan seperti itu sebelumnya. Tidak disangka kedatangan saudara Lin akan menimbulkan keributan seperti itu. Lin Fan mengambil cangkir teh dan menyesapnya dengan hati-hati. Saudara Xin, upacara kenaikanmu memang cukup megah sehingga banyak orang yang hadir. Ayo,
Perkenalkan mereka padaku. Saat Xin Feng siap melakukan perkenalan yang tepat, 38 Grandmaster saling memandang dan mengangguk bersama. Persetan dengan perkenalannya. Ketentuan yang kami jelaskan sebelumnya, apakah Anda setuju atau tidak? Saat itu, pandangan semua orang tertuju pada Xin Feng. Di sisi lain, Lin Fan mengambil makanan penutup sambil tersenyum di sisi bibirnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Cek 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 cek.